Seorang pria melintasi ke dunia lain dan menghabiskan 300 tahun, akhirnya menyatukan benua, tetapi tepat ketika dia membunuh Raja Iblis terakhir. Sebuah portal yang menghubungkan ke bumi, tiba-tiba muncul bagi para pemburu di bumi ini hanyalah sebuah dungeon yang kuat, tetapi mereka tidak pernah mengira akan ada orang yang hidup. Di dalam dungeon dia telah membantai setiap monster di seluruh dungeon awalnya ketika portal ini muncul di bumi. Tidak ada tim yang berani masuk karena warna portalnya hitam masuk ke dalamnya tidak berbeda dengan hukuman mati. Akhirnya, Asosiasi Pemburu Negara A diperintahkan untuk masuk sebagai tim lanjutan untuk menyelidiki. Kemudian di dalam dungeon mereka menyaksikan saya membunuh Raja Iblis dengan satu serangan Hansari. Bertindak sebagai perwakilan Asosiasi Pemburu keluar dan menceritakan semua yang terjadi di dalam, tetapi yang lain tidak percaya. Sepatah kata pun yang dia katakan. Kim Jinsu kepala seksi datang untuk menghiburnya dengan mengatakan adalah hal yang normal jika orang lain tidak mempercayainya. Lagi pula itu adalah portal iblis kelas hitam dengan bahkan seorang Raja Iblis di dalamnya tanpa dukungan dari guild lain. Kembali hidup sudah merupakan sebuah keajaiban, apalagi menyelesaikannya sepenuhnya. Pada saat ini, mereka menemukan saya beberapa pakaian dan membawa saya ke ruang interogasi. Kim Jinsu duduk melihat ke dalam ruangan dan bertanya, ini adalah penyintas kan? Terkadang penyintas memang ditemukan di portal-portal yang muncul di seluruh dunia, semua memiliki satu kesamaan. Dunia di dalamnya sudah punah atau sedang dalam proses punah, dan ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa penyintas akan datang ke bumi melalui portal. Setelah orang-orang ini keluar, mereka masih mempertahankan kekuatan superhuman mereka. Jadi pemerintah memberikan kemudahan maksimal bagi individu-individu ini, alasannya adalah untuk merekrut makhluk kuat ini. Sekarang, Hanseri dan Kim Jinsu sedang berpikir tentang membuat saya bergabung dengan asosiasi mereka. Biasanya seorang pemburu peringkat A sudah harus mempertaruhkan nyawanya. Ketika menghadapi iblis tingkat tinggi, monster tingkat Raja Iblis ini adalah sesuatu yang bahkan pemburu peringkat S pun tidak berani melawan dengan santai. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa saya tidak hanya membunuhnya, tetapi dengan kekuatan yang sangat mengesankan. Namun kekhawatiran terbesar Kim Jinsu sekarang adalah perbedaan budaya sejak keluar. Saya telah merujuk pada diri saya sebagai raja, jadi dia mengira saya pasti keturunan bangsawan Hansari yang percaya bahwa kecantikan sama dengan keadilan. Berpikir, saya pasti mudah untuk diajak berkomunikasi. Tepat saat kata-katanya jatuh, dia mendengar saya berteriak, bagaimana beraninya kamu, aura kuat yang saya lepaskan langsung menghancurkan semua kaca di ruang interogasi. Melihat ini, kedua orang di luar terkejut mengetahui ini adalah kaca yang diperkuat khusus, yang dapat menahan serangan dari monster tingkat tinggi di sisi ini. Saya berdiri dan dengan marah mempertanyakan, bagaimana orang di depan saya berani menodai nama mulia Leonhard? Orang itu berdiri dan dengan panik meminta maaf kepada saya. Kim Jinsu bertanya kepada Han Shari, bukankah kamu bilang dia mudah untuk diajak berkomunikasi? Mendengar ini, Han Shari dengan canggung menyarankan, mungkin ini adalah perbedaan budaya. Kembali 15 menit ketika saya baru saja dibawa ke sini. Berbalik ke bumi lagi, saya merasa segala sesuatu di sekitar saya sangat tidak familiar, tetapi itu masuk akal karena dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanyalah seorang yatim piatu yang mati karena kerja keras bahkan tidak hidup sampai 30. Setelah itu, saya dilahirkan kembali di dunia lain dan menjabat sebagai kesatria dan raja selama lebih dari 100 tahun. Kemudian karena iblis menyerang dunia, saya melawan mereka selama lebih dari 200 tahun. Jadi aku sudah meninggalkan dunia ini selama lebih dari 300 tahun. Pria botak itu melihatku tidak bicara dan memecah keheningan. Dia pertama-tama bertanya, apakah aku Tuan Leonhard? Setelah kupikir-pikir, kuputuskan lebih baik tidak mengungkapkan identitasku sebagai mantan penduduk bumi, karena satu pilihan adalah Raja Malam berusia 300 tahun dari dunia lain. Yang satunya lagi adalah seorang pemuda yang tidak hidup sampai umur 30 tahun dan mati karena kerja paruh waktu. Identitas yang pertama jelas lebih menguntungkan. Jadi aku dengan serius menyuruh pria botak itu untuk memanggilku Yang Mulia Kaisar. Mendengar ini, pria botak itu segera mengubah cara panggilannya kepadaku. Melihat ini, aku berpikir dalam hati bahwa meskipun aku tidak masuk akal, mereka akan tetap patuh. Namun ini membuatku bertanya-tanya, apakah pria botak ini memang punya temperamen yang baik? Atau apakah pemerintah telah memerintahkan mereka untuk memperlakukan para penyintas dengan hati-hati? Pria botak itu lalu bertanya, apakah di duniaku, aku membunuh semua iblis lalu bertemu dengan para hunter mereka, benar? Begitu aku menjawab, itu benar. Lalu aku menambahkan bahwa raja ini telah membasmi para iblis dan membela kehormatan para ksatria. Sekarang, raja ini akan menunjukmu sebagai pencatat sementara, memberimu kehormatan untuk mendokumentasikan perbuatan mulia ini. Mendengar ini, pria botak itu tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa setuju. Lalu aku bertanya, tidakkah kalian punya etika untuk menjamu tamu terhormat di sini?
Pria botak itu mungkin sadar kalau aku sedang bilang aku lapar, jadi dia segera mengambil teleponnya untuk mengatur makanan untuk mencari tahu apa yang terjadi di bumi selama aku tidak ada. Aku meminta pria botak itu menceritakan segalanya tentang dunia ini. Mendengar ini, pria botak itu berkata bahwa 30 tahun yang lalu, bencana tiba-tiba menimpa bumi, portal ke dunia lain muncul di seluruh dunia, monster dan iblis terus-menerus keluar dari dalamnya. Baru setelah umat manusia membayar harga yang sangat mahal, mereka mengerti bahwa setiap portal memiliki temanya masing-masing. Dan misi penyelesaian jika dibiarkan dungeon akan pecah, menyebabkan monster menginvasi bumi tepat saat dia selesai berbicara. Terdengar ketukan di pintu. Pria botak itu mengira makanan telah tiba dan bangkit untuk membukanya setelah mendengar apa yang dia katakan. Aku mulai merenung di duniaku sebelumnya, serangan iblis tidak ada habisnya, tapi di sini setiap portal memiliki tema dan misi. Seolah-olah ini adalah ujian yang dibuat oleh makhluk kuat untuk membantu mereka tumbuh secara bertahap. Setelah beberapa saat, pria botak itu membawa masuk makanan dan menyuruhku makan. Saat aku melihat makanan di atas meja, aku terdiam sejenak. Ternyata itu nasi ayam kecap sangat wangi sampai bisa membuat jiwamu melayang. Ini dulunya adalah makanan favoritku. Sekarang makanan itu ada di hadapanku lagi, sangat menggoda, tapi aku tetap menelan ludah dan menahan keinginan sebagai gantinya. Aku bertanya pada pria botak itu dengan muram, apa ini? Dia bilang, ini makanan biasa yang dimakan orang-orang di bumi. Mendengar ini, aku tiba-tiba berdiri. Aku memukul meja dengan tinjuku sambil berteriak. Beraninya kau rakyat jelata, yang kurang ajar kau berani menodai Leonhard yang agung. Bagaimana bisa kau menyajikan makanan rakyat jelata kepada seorang kaisar sepertiku? Beginikah cara negaramu memperlakukan bangsawan asing? Kau harus tahu, aku adalah bangsawan yang lahir di dunia lain. Aku adalah agen para dewa, sang penjaga cawan suci, penguasa pedang suci dan tombak suci. Aku adalah musuh bebuyutan kekuatan jahat. Akulah yang memusnahkan kebencian penguasa kekacauan. Aku adalah Raja Malam yang membantai 23 monster tingkat Raja Iblis. Dan iblis tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Aku sendiri mewakili 300 tahun sejarah perang di dunia lain. Setelah itu, mereka dengan cepat menyajikan stik untukku baru. Setelah itu, amarahku mereda melihat aku sudah tenang. Kim Jinsu telah meminta Hansari untuk merekrutku. Hansari dengan kesulitan mengatakan bahwa dia tidak tahu cara berbicara dengan nada kuno. Pada akhirnya, tanpa pilihan lain, dia dengan malu-malu membuka pintu dan memanggilku. Yang mulia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Aku menghapus mulutku dan membiarkannya masuk. Melihat bahwa aku tidak mengusirnya, dia sangat senang. Dia diam-diam memberi jempol ke kamera pengawas. Setelah duduk, dia bertanya, apakah makanan di sini sesuai dengan seleraku? Aku mengatakan kali ini bisa diterima. Sebelumnya aku menegurmu bukan karena makanannya murah, tetapi karena sikapmu terhadap seorang raja. Yang bermasalah, Hansari mengatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan terbatas dan telah bersikap ofensif, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Hansari. Aku mengatakan bahwa aku sudah mendengar tentang duniamu dari pria botak itu. Aku mendengar bahwa iblis juga muncul di sini. Hansari pertama-tama mengatakan itu benar, lalu dia dengan gugup bertanya, apakah aku akan mengizinkan Nation A untuk mengambil tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berkaitan denganku mulai sekarang? Misi Hansari datang ke sini hanya memiliki satu tujuan, melakukan apapun yang diperlukan untuk merekrutku ke asosiasi pemburu, atau setidaknya membawaku menetap di Nation A. Dalam situasi saat ini, inti dari perang intelijen adalah merekrut para penyintas yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, jadi negara-negara tidak akan membiarkan aset berharga seperti itu lepas. Setelah mendengar kata-katanya, aku mengatakan bahwa sejak aku datang untuk menetap di dunia ini, aku memiliki kewajiban untuk pergi ke medan perang dan membunuh musuh. Mendengar ini, Shari dengan bersemangat bertanya, apakah aku bisa bergabung dengan asosiasi pemburu mereka? Mendengar ini, aku kembali serius. Sebagai penguasa sebuah negara, bagaimana aku bisa menjadi prajurit dari kekaisaran lain? Raja ini akan mendirikan ordo kesatria baru di dunia ini. Mendengar ini, pikiran Cherry menjadi benar-benar kosong, dan pada akhirnya dia hanya bisa setuju dengan enggan untuk saat ini. Setelah keluar, dia bertanya apa yang dikatakan orang-orang di atas. Kim Jinsu mengatakan bahwa arahan dari atas adalah untuk mendukungku sebisa mungkin, dan pasti tidak membiarkanku pergi ke negara lain, atau guild besar. Ini membuat Hansari marah. Sekarang dia tidak hanya harus bertarung di dungeon, tetapi juga melakukan pekerjaan di mana dia harus mengawasi ekspresi orang lain. Tiba-tiba, alarm yang menyengat berbunyi di sekitar mereka. Mengeluarkan ponselnya, dia melihat pemberitahuan darurat yang mengatakan bahwa telah terjadi kebocoran dungeon di portal dataran selatan. Melihat pesan ini, Kim Jinsu segera berkeringat dingin, karena tempat itu adalah daerah penghasil pangan. Jika monster menyerang, itu akan melumpuhkan produksi makanan, kata Hansari.
Bukankah tempat itu berada di wilayah Guild Firebird dan mereka memiliki pemburu peringkat Ashley Youngman? Mereka tidak mungkin gagal untuk membersihkan bahkan satu portal pun. Kim Jin-soo berpikir bahwa orang-orang itu pasti sedang merencanakan sesuatu dan mereka perlu menghentikannya dengan cepat. Percakapan mereka terdengar jelas olehku di balik pintu, sepertinya mereka dalam masalah sekarang. Mereka mengatakan bahwa setelah sebuah dungeon bocor, tanah menjadi tercemar dan tanaman berhenti tumbuh. Memikirkan ini, aku perlahan mengangkat telapak tanganku melihat cahaya emas yang memancar dari telapak tanganku. Aku diam-diam bertanya dalam hatiku, apakah kamu baik-baik saja? Kata-kataku seperti meteor yang bersinar jatuh di depan sebuah kuil putih yang megah. Seorang wanita muda berpakaian jubah hijau melihat meteor ini dan tersenyum samar. Adegan beralih ke portal di dataran selatan. Kim Jin-soo tiba dan bertanya apa yang mereka lakukan. Berdiri di seberang adalah Lee Youngman, Presiden Guild Firebird. Melihat orang-orang asosiasi tiba, dia tetap tidak bergerak. Melihat ini, Kim Jin-soo mengonfirmasi bahwa mereka sengaja menyebabkan kerusakan dungeon karena asosiasi tidak akan setuju dengan tuntutan mereka. Guild Firebird telah meminta asosiasi untuk memberikan mereka pengecualian pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari portal mereka tahun ini karena mereka memanen sejumlah besar kristal sihir dan bahan monster. Setiap kali membawa mereka pendapatan yang substansial sambil juga membutuhkan lebih banyak pajak untuk dibayar. Jadi mereka menuntut beban pajak mereka dikurangi menjadi 1.100.000.000. Namun sebagai guild besar, pemerintah telah memberikan mereka manfaat yang cukup besar. Han Siri melangkah maju dan memberitahu Lee Youngman untuk segera menutup portal. Sudah seminggu sejak hari ini. Lee Youngman dengan santai mengatakan bahwa dia tahu jika melebihi seminggu dia harus menyerahkan hak untuk membersihkan portal. Kemudian dia menambahkan bahwa banyak anggota mereka yang terluka sekarang. Kami akan mencoba bertahan hingga besok, tetapi apa yang terjadi setelah itu sulit untuk dikatakan. Mendengar ini, Han Siri dengan marah bertanya padanya, "Tidakkah kamu tahu konsekuensi apa yang akan terjadi jika tempat ini tercemar?" Namun Lee Youngman hanya tertawa kecil mengatakan itu bukan urusannya. Dia juga mengatakan Han Siri sangat naif. Di dunia ini hanya uang dan kekuasaan yang dianggap adil. Saat itu, saya mendekat dan mengatakan bahwa mereka benar-benar sekelompok yang dangkal. Sari berbalik dan melihat saya tanpa sadar memanggil nama saya. Saya memberitahunya untuk tidak menyebut nama raja ini secara langsung. Panggil saya, Yang Mulia. Lee Youngman melihat saya yang terlihat seperti orang asing dan bertanya siapa saya. Saya tidak menjawabnya. Hanya memberitahunya untuk menutup mulutnya. Saya memandangnya dengan tatapan dingin mengatakan, bagaimana bisa seorang cermin yang rendah berbicara dengan begitu kurang ajar. Ini membuat Lee Youngman marah. Setelah semua, dia adalah salah satu dari hanya 20 pemburu peringkat S. Dan presiden dari salah satu dari 10 guild besar. Mendengar saya menghina dia seperti ini, dia segera mulai mengumpulkan sihir di telapak tangannya. Hanya setelah Han Siri mengatakan bahwa saya adalah seorang penyintas, dia membeku di tempat. Kemudian dia segera mengubah sikapnya. Sebelumnya, membungkuk kepada saya dan memperkenalkan dirinya. Ketika dia akan bertanya apakah saya adalah penyintas dari portal kelas hitam, saya menyela dia. Saya berbalik dan bertanya kepada Jin-soo masalah apa yang mereka hadapi. Raja ini tahu sedikit tentang portal. Jadi jelaskan dengan istilah sederhana. Melihat bahwa saya siap untuk membantu, keduanya sangat senang. Sherry berkata, setelah dungeon rusak itu melepaskan sejumlah besar energi demonik yang mencemari tanah. Setelah tanah tercemar, tanaman tidak akan pernah tumbuh di sana lagi. Dataran selatan di bawah kaki kita adalah area produksi makanan yang paling penting, jadi setelah tercemar, pasokan makanan negara akan sangat terpengaruh. Mendengar ini, saya bertanya kepadanya bagaimana cara menyelesaikan dan mencegah ini. Sherry memberitahu saya bahwa dungeon harus dibersihkan secepat mungkin dan dihancurkan sepenuhnya. Setelah mendengarkan saya berkata, saya mengerti, kumpulkan orang-orangmu. Begitu hak guild itu berakhir, besok raja ini akan mengambil tindakan secara pribadi. Namun sebelum itu, sebagai raja asing, saya tidak dapat melakukan operasi militer di wilayah negara lain tanpa izin. Oleh karena itu, saya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kaisar negara ini. Sari yang berdiri di dekatnya memberitahu saya bahwa sebenarnya tidak terlalu rumit. Saya berkata semuanya harus mengikuti prosedur yang benar. Jika kita tidak menghormati hukum otoritatif negara, bagaimana saya bisa disebut sebagai ksatria yang terhormat? Segera kirim seorang utusan untuk memberitahu kaisar Anda. Lee Youngman di hadapan saya. Terkejut, dia tidak pernah mengira aku bisa menggertak, bahkan lebih baik darinya. Namun, akhirnya aku menghubungi presiden di malam hari. Sherry mengatakan, semua yang aku minta sudah siap. Dia bertanya, bingung untuk apa aku membutuhkan barang-barang ini. Aku berkata, bukankah kamu bilang tanah itu terkontaminasi? Jadi aku akan membantumu memurnikan tanah yang terkontaminasi itu. Dia bertanya lagi, apakah aku benar-benar akan mengandalkan boneka jerami ini? Kemudian dia membawaku ke rumah kaca, di mana boneka-boneka itu dibuat sesuai dengan permintaanku. Mereka menemukan banyak wanita dengan pengalaman melahirkan untuk membuat boneka
boneka setelah masuk. Aku meminta mereka maju satu persatu dengan boneka mereka untuk diperiksa. Saat aku melihat yang pertama, aku sangat kecewa. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Bisakah sesuatu yang abstrak dan jelek seperti ini disebut boneka saat aku berbicara? Aku mengalirkan kekuatan melalui telapak tanganku dan menghancurkannya menjadi kepingan. Selanjutnya, aku menghilangkan boneka lain yang mengingatkanku pada seorang kenalan lama. Hansari juga mempersembahkan boneka yang dia buat, namun aku membuangnya tanpa melihat dan memarahinya. Kamu benar-benar bodoh. Bukankah aku sudah bilang wanita dengan pengalaman melahirkan seperti ini, aku menghilangkan puluhan boneka berturut-turut. Sampai seorang wanita tua yang terlihat sangat tenang mendekat padaku melihat boneka di tangannya. Aku tidak bisa tidak memuji ini, benar-benar sempurna. Kemudian, aku dengan antusias berjongkok dan bertanya, berapa banyak anak yang telah dia lahirkan? Wanita tua itu mengatakan dia sudah melahirkan 19. Aku berkata, kamu benar-benar adalah sumber kehidupan seorang patriot sejati di masa lalu. Aku pasti akan meminta Ksatria untuk secara pribadi memberimu medali dan hadiah. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan. Mohon maaf, setelah itu aku membawa boneka ke lapangan dan meletakkannya di atas meja di bawah tatapan bingung orang lain. Aku perlahan mengangkat tangan kananku dari pusaran energi biru. Aku mengeluarkan cawan suci, aku mulai melafalkan mantra "Oh Ibu Bumi yang melimpah". Anak-anak tanah ini mempersembahkan boneka panenmu, mohon manifestasikan dirimu melihat ini li muda. Tidak bisa, tidak dengan penasaran melangkah maju untuk menonton setelah aku menyelesaikan mantra cawan suci bersinar dengan cahaya emas. Kemudian air bersih muncul entah dari mana di dalam cawan, saat air di dalamnya meningkat segera meluap dari cawan. Kemudian air itu seolah hidup mulai mengalir menuju boneka di atas meja. Pemandangan ini langsung membuat semua orang di sekitar terkejut. Setelah semua air mengalir ke dalam tubuh boneka itu secara ajaib berdiri dan berkata, "Leinhardt anakku, sudah lama sekali untuk ini." Aku membungkuk dan berkata, "Salam Ibu Bumi Demara, Dewi kehidupan dan kelimpahan." Demara merasakan sekelilingnya dan berkata, "Jadi tanah baru ini juga menderita serangan dari kekuatan jahat dan sepertinya beberapa tanah sudah terkontaminasi." Aku berkata, "Itu benar. Iblis juga menyebabkan masalah di sini, tetapi tidak seperti dunia kita, tidak ada kehadiran ilahi di sini. Orang-orang di sini tidak memiliki iman. Aku khawatir individu-individu rendah yang vulgar mungkin menyinggung pandanganmu." Maria berkata, "Ketidaktahuan dan keserakahan bukanlah dosa. Bagi manusia dengan rentang hidup yang terbatas ini cukup normal." Dia bertanya padaku apa rencanaku di masa depan. Meskipun aku merasa menyedihkan bagaimana para lemah itu disandera oleh mereka yang mengayunkan pedang hak untuk memerintah adalah suci. Jadi aku akan membuat hak dan kewajiban maju bersama di tanah ini. Aku akan membimbing yang tidak tahu ke jalan yang benar. Sampai sebuah panteon baru dibangun di tanah ini. Mendengar ini, Demara menunjukkan senyum tipis dan bertanya apakah aku membutuhkan bantuannya. Orang-orang di tanah ini disiksa oleh sesuatu yang jahat yang disebut energi iblis. Meskipun ini bukan keinginanmu, tolong sembuhkan dan sucikan tanah ini. Demara mengulurkan tangannya mengatakan mereka telah lama bersiap. Kemudian sebuah hantu besar muncul di atas kepalaku. Kamu adalah Imam Agungku yang terbaik di antara kita. Bumi dunia ini bukan tubuhku. Aku akan menyebarkan kekuatan ilahiku, menggantikan tanah yang kering ini dengan keberadaanku sendiri, maka seluruh eksistensi di tanah ini akan menjadi sekutumu. Saat kata-kata Damara jatuh, tetesan air di tangannya jatuh ke tanah, kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang. Semua tanaman di bumi mendapatkan kembali vitalitasnya yang dulu mereka bahkan lebih subur daripada sebelumnya. Tetapi, ini membuat Li pemuda itu tidak senang. Dia berteriak agar semua orang tidak tertipu olehku, tanaman yang matang, karena sihir adalah beracun. Aku berbalik dan berkata, ini secara pribadi diberkati oleh yang ilahi dan kamu berani mengatakan mereka beracun. Dia berkata lagi bahwa boneka jeramiku jelas menggunakan semacam sihir. Mendengar ini, aku berkata dengan dingin, aku sarankan kamu tidak mencemari Dewi dengan mulutmu yang kotor. Li pemuda itu juga ditekan oleh aura kuatku dan tidak berani melanjutkan keberatan, tetapi dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa membiarkan rencana besarnya hancur oleh satu orang yang selamat. Selama jejak sihir muncul, dia bisa bersikeras bahwa aku penipu, jadi menggunakan keamanan pangan negara sebagai alasan. Dia ingin meminta penilaian dan mengatakan dia akan menyediakan penilai-penilai ini maju dan mulai menggunakan keterampilan penilaian pada tanaman di tanah. Tetapi ketika dia menyelesaikan penilaian, dia benar-benar terkejut karena setiap butir nasi di sini adalah grade langka. Mereka bahkan bisa menyembuhkan penyakit grade 3 tanpa sepatah kata pun. Kim Jinsu telah syari pergi meminjam panci dari rumah kepala desa. Dia akan membuat api dan memasak di tempat. Ketika dia makan nasi, dia segera terjatuh dalam keadaan bingung, karena nasi ini pada dasarnya adalah ramuan peningkatan yang terus-menerus. Nasi ini sebenarnya setara dengan ramuan peningkatan 3 juta. Syari berlari mendekat mengatakan barang ini luar biasa. Kim Jinsu mendengar dia berbicara tidak jelas, menyuruhnya untuk menelan terlebih dahulu. Syari dengan patuh menelan apa yang ada di mulutnya.
Kemudian dia berkata dia sedikit penasaran dan memakan serangga dari ladang, dan dia mendapatkan buff ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan pernah percaya. Jinsu tidak berani membayangkan betapa menakutkannya itu. Jika berkah menutupi seluruh tanah, maka dia segera memerintahkan anggota tim pembersihan untuk menangkap dan memakan serangga. Menumpuk buff penuh sebelum memasuki portal. Setelah mereka semua menumpuk buff penuh, kami bersiap untuk memasuki dungeon di depan kami. Namun, Lee pemuda yang berencana menggunakan dungeon ini untuk mengancam asosiasi. Tidak senang awalnya hanya guild mereka yang memiliki kekuatan untuk membersihkan dungeon ini. Tetapi sekarang aku tiba-tiba muncul, mengganggu strategi yang telah direncanakan. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dia menyadari bahwa di antara kelompok ini, Hanshari adalah satu-satunya pemburu peringkat A, dan menilai dari tindakan awalku memanggil dewa dan memberikan berkah. Dia berpikir aku hanya tipe pendukung tanpa kemampuan bertarung, jadi dia merasa ada kemungkinan sangat tinggi kami semua akan mati di sana, karena ketika dia memasuki dungeon untuk menyelidiki sebelumnya, dia menemukan ada monster di dalam yang sama sekali tidak bisa dikalahkan dengan metode biasa. Kali ini di bawah bimbingan mereka. Aku juga memasuki dungeon. Menurut penjelasan, Hanshari sebagian besar portal memerlukan penyelesaian tugas atau mengalahkan bos untuk menutupnya. Saya suka jenis duel 1 lawan 1 yang adil dengan bos seperti ini. Setelah mendengar ini, Hanshari terlalu malu untuk memberitahu saya. Biasanya ini adalah pemukulan kelompok dan dia memberitahu saya bahwa di sebagian besar, dungeon monster berkurang seiring dengan dibunuhnya mereka. Tetapi jika Anda menemui kasus khusus seperti tengkorak zombie atau iblis, maka Anda harus membunuh monster boss untuk menghentikan monster kecil dari muncul tanpa henti. Begitu dia selesai berbicara, dia menerima notifikasi sistem yang mengatakan, semua bentuk kehidupan di dalam portal telah memasuki hitungan mundur Death Knight Dolahan, harus dibunuh dalam waktu 3 jam. Detik berikutnya, jantung semua orang berdegup kencang. Kim Jinsu di depan mengutuk Lee Yang Men sebagai bajingan karena tidak memberitahu mereka. Dungeon ini memiliki hal seperti ini saat hitungan mundur dimulai. Dolhan juga muncul di bukit di depan kami. Di bawah pejuang tengkorak terus muncul dan berjalan menuju kami. Melihat ini, Kim Jinsu segera memerintahkan semua orang untuk menggunakan semua ramuan mereka, lalu dia melihat kembali dan melihat ada 30 pemanah dan 2 penyihir di tim, jadi dia segera memerintahkan mereka yang memiliki keterampilan jarak jauh untuk menangani penyihir musuh. Dan dia memimpin para pejuang untuk mempertahankan garis depan. Begitu formasi disiapkan, tengkorak sudah bergegas ke depan. Kim Jinsu langsung menahan serangan, mengangkat perisainya untuk menemuinya ketika perisainya bertabrakan dengan pedang panjang lawan. Dia merasakan ini lebih menakutkan daripada yang dibayangkan, karena dia merasakan perisainya menahan tekanan beberapa ratus pon. Namun sebagai tank peringkat B, dia masih bisa menahannya setelah memantulkan musuh dengan perisainya. Dia langsung mengayunkan palu di tangan kanannya, menghancurkan tengkorak itu menjadi berkeping-keping, tetapi segera dia merasakan gelombang energi iblis dari belakang. Ketika dia berbalik, dia menemukan penyihir di tentara tengkorak. Telah membentuk lingkaran sihir mereka untuk melindungi garis belakang, dia berteriak kepada para penyihir itu untuk menarik perhatian mereka. Para penyihir sebenarnya agak marah dengan teriakannya, mereka segera memanggil sinar laser dari lingkaran sihir. Dalam sekejap mata itu menyerang tempat Kim Jinsu berdiri. Kim Jinsu menerima serangan ini, dan bahkan belum sempat mengatur napas ketika Dolohan sudah menunggang kuda perangnya tepat di depannya. Melihat lawan mengayunkan pedang besarnya ke arahnya, dia cepat mengangkat perisainya untuk memblokir. Dia tidak pernah menyangka kekuatan bos ini akan begitu luar biasa. Satu serangan santai mengirim Kim Jinsu terbang lebih dari 10 meter. Dia hanya berhenti setelah menabrak dinding batu di belakangnya. Melihat ini, hati Hanshari langsung melompat ke tenggorokannya. Seorang anggota tim di belakang bertanya kepada Hanshari, apakah tim cadangan harus pergi membantu sekarang? Tim cadangan ada untuk mencegah tepatnya situasi darurat seperti ini. Namun dia berbalik melihat saya, berpikir bahwa saya pria yang menyebut dirinya Raja Lionheart bisa membunuh bahkan monster tingkat iblis dengan satu serangan. Jadi dia meminta saya untuk turun tangan dan membantu mereka. Mendengar ini, saya pertama-tama terdiam sejenak, lalu saya berkata, dengan sini sebagai raja sebuah negara, bagaimana saya bisa memimpin serangan dalam pertempuran sepele seperti ini? Mendengar ini, Hanshari langsung tertegun, lalu saya menambahkan, jika saya harus memimpin pasukan untuk kerangka tengkorak yang menjijikan ini, itu akan menjadi tidak hormat kepada Dewi Gadis di belakang. Diam-diam bertanya kepada Hanshari, apa yang harus dilakukan sekarang? Hanshari melihat bahwa sepertinya saya tidak tertarik pada apapun selain Dolahan. Melihat saya tidak berniat untuk bertindak, dia tahu tidak ada waktu untuk ragu. Dia mengeluarkan pedangnya dan melangkah maju, mengatakan bahwa dia akan menghadapi Dolohan sendirian. Sementara yang lain mendukung Kim Jinsu di depan. Dengan itu dia berlari maju, dia menyerang langsung ke arah Dolohan. Di tengah-tengah tentara kerangka, saat dia mendekat, dia menginjak kepala kerangka dan melompat. Dia berputar langsung ke ruang tepat di atas kepala Dolahan, kemudian dia memutar tubuhnya, menggenggam pedang panjangnya dengan kedua tangan, mengalirkan kekuatannya, dan menyerang dengan kuat ke belakang Dolahan.
Namun itu terhalang oleh pedang besarnya. Melihat serangannya terhalang, dia bersiap untuk memikirkan cara lain untuk memisahkan Dullahan di pasukannya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya, kepala pria itu muncul tepat di depannya. Ini membuat Hansyari terkejut total. Secara umum kepala adalah bagian yang paling rentan dari seorang individu. Dia tidak pernah menyangka Dullahan akan menggunakan kepalanya untuk menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa tidak menghela napas bahwa gaya bertarung Undead benar-benar unik. Ketika dia melihat tinjunya yang terkatup, dia tahu dia tidak bisa menghindar dan hanya bisa mengangkat pedangnya dengan kedua tangan untuk memblokir. Detik berikutnya, Dullahan mengayunkan tinjunya ke bawah dan menghantamnya ke tanah. Dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Tepat saat dia melihat ke atas lagi, dia melihat Dullahan sudah menyerang dengan pedang besarnya. Namun ini adalah tujuannya, karena jangkauan keterampilannya terlalu besar jika dilepaskan di kerumunan. Pasukan teman juga akan terpengaruh, jadi setelah menarik Dullahan ke samping, dia bisa dengan aman melepaskan keterampilannya. Dia juga memanfaatkan Dullahan yang menghalangi api di sekitarnya untuk bergerak maju dengan cepat. Dia mengumpulkan semua kekuatan sihir di sekitar tubuhnya ke dalam pedang panjang di tangannya. Detik berikutnya, bila di tangannya menusuk dengan kuat ke arahnya dengan kekuatan petir, tetapi masih terhalang. Hansyari tidak pernah menyangka bahwa dalam situasi ini Dullahan masih bisa teralihkan dan memblokir serangannya, namun memikirkan ini tidak masalah lagi. Karena sekarang dia tidak hanya tidak punya waktu untuk menghindar, tetapi juga tidak bisa cepat menarik kembali pedang panjangnya dan pedang besar lawan. Sudah mengayunkan ke arahnya tepat saat Hansyari menutup matanya bersiap untuk menghadapi kematian. Pujian saya membuat Dullahan menghentikan gerakannya. Saya berkata, meskipun kamu hanya menggunakan satu tangan, saya bisa tahu keahlian pedangmu sangat baik. Pasti kamu adalah seorang kesatria, terkenal semasa hidup saya. Minta maaf kepadamu terlebih dahulu. Raja ini buta, salah mengira kesatria yang begitu hebat sepertimu sebagai makhluk Undead. Kemudian di bawah tatapan bingung Dullahan dan tatapan terkejut Hansyari dari tanah, saya melangkah maju dan berkata, mengapa kita harus menyakiti prajurit tak bersalah ini? Mari kita akhiri pertempuran ini dengan duel terhormat antara dua kesatria. Melihat saya benar-benar menantang bos untuk pertarungan satu lawan satu yang lain, terkejut dengan pemikiran saya. Bahkan tentara kerangka di dekatnya menatap dengan mata terbelalak. Setelah Dullahan terdiam sejenak, dia benar-benar mengangkat kepalanya dan mengangguk padaku. Melihat ini, para kerangka semua menghentikan serangan mereka. Kim Jin-soo juga memimpin anggota tim untuk mundur ke samping membersihkan ruang untuk kami juga. Saya melangkah maju melepaskan lingkaran sihir dari tangan saya sambil memberitahunya bahwa dia bisa melepas kepalanya. Keahlian pedangnya membutuhkan kedua tangan. Jika kau hanya menggunakan satu tangan, itu tidak bisa dianggap sebagai duel sejati. Sebelum aku selesai bicara, Hansyari berseru, Yang Mulia, dia memberitahuku kalau aku tidak memenggal kepala Dullahan, dia tidak akan mati. Setelah mendengar ini, aku bertanya padanya, memangnya kenapa? Ini membuatnya benar-benar tercengang. Dia berpikir dalam hati, bagaimana aku berencana untuk mengalahkannya jika aku tidak memenggal kepala Dullahan. Setelah mendengar ini, Dullahan pertama-tama memberiku tatapan kagum, lalu menyerahkan kepalanya pada tengkorak bawahannya. Melihat dia sudah siap, aku berkata, aku adalah ksatria pertama yang mewakili Ariana, Dewi Cahaya, dan Keadilan, dan juga Raja Berhati Singa Lionheart. Aku menantangmu. Mendengar ini, Dullahan juga mengangkat pedang besarnya ke dada memberi isyarat padaku. Saat pertarungan dimulai, dia pertama-tama melesat maju, lalu mencengkeram pedang besarnya dengan kedua tangan. Dia menebas ke arah atas kepalaku. Dibandingkan dengan momentumnya yang dahsyat, aku hanya berdiri di tempat sama sekali tidak bergerak. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menggerakkan lenganku sedikit pun. Lalu aku dengan cepat memutar lenganku saat pedang besarnya jatuh ke tanah. Pedang panjangku juga dengan lembut menempel di lehernya. Dan aku berkata, ini yang pertama kali. Setelah Dullahan melihat aku berbeda, dia dengan cepat melesat mundur untuk menjaga jarak dariku. Lalu, sambil mengangkat pedang besarnya, dia berputar di tempat. Sekali menggunakan momentum itu, dia menebas secara horizontal ke arahku lagi. Melihat ini, semua orang berkeringat dingin untukku. Hansyari yang pernah merasakan kekuatan Dullahan memperkirakan tebasan ini pasti memiliki kekuatan lebih dari 1 ton, tapi yang tidak disangka siapapun adalah saat Dullahan mencapaiku, dia langsung jatuh ke tanah. Pemandangan ini membuat semua orang bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Hanya Hansyari yang menatapku dengan ekspresi memuja, berkata, dia benar-benar luar biasa. Dia menjelaskan kepada semua orang bahwa saat kedua pedang itu berbenturan, aku menggunakan teknik lilitan pedang untuk menggeser pusat gravitasinya. Dengan cara ini, kekuatan Dullahan, tebasan horizontal Han dikembalikan pada dirinya sendiri. Orang biasa tidak akan punya keberanian untuk mencoba ini. Setelah Hansyari selesai menjelaskan, aku melangkah maju dan sekali lagi menempelkan pedang panjangku di tubuhnya dan berkata, ini yang kedua kalinya. Tapi dia tidak bergeming. Aku menyuruhnya bangun dan bersiap untuk lanjut bertarung.
Dalam pertarungan berikutnya, Dulahan berpikir dalam hati bahwa sudah lama sekali sejak dia diperlakukan sebagai seorang satria, dan sudah lama sekali sejak seorang satria menantangnya berduel. Dia pikir ini mungkin saja tipuanku, tujuannya untuk melarikan diri dari situasi sulit. Siapapun yang mendengar saranku agar dia turun akan membuat penilaian ini. Namun dia langsung berpikir gagasan ini konyol karena saat dia menyadari aku memiliki pembawaan seseorang yang telah bertarung di medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan sikap keadilan mutlak. Mataku juga menunjukkan hasrat akan kehormatan. Memikirkan ini, dia sekali lagi mengubah kuda-kudanya dan mengayunkan pedangnya ke arahku. Namun, hasil kali ini sama dengan 2 kali sebelumnya dengan tenang dan terampil kutangkis. Lalu aku meletakkan pedang panjangku di tubuhnya lagi sambil berkata, ini yang ketiga kalinya. Melihatku sekarang, dia merasa seolah-olah sedang melihat puncak kehormatan tertinggi yang dikejar oleh para satria, dan dari lubuk hatinya percaya bahwa aku adalah seorang raja ksatria yang pantas dihormati dan ditantang. Itulah sebabnya dia tidak mau menggunakan mantra nekromansi. Dia hanya ingin bertarung sebagai seorang satria dalam duel yang terhormat, pedang melawan pedang, darah melawan daging. Dia hanya ingin bertukar tebasan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Beradu teknik dengan pria di hadapannya sama seperti dalam ingatan yang telah ia lupakan. Ia pun pernah membela keadilan, pernah menghunuskan pedangnya demi kehormatan, pernah berduel dengan banyak satria ternama. Setelah beberapa saat bertarung jarak dekat, pedang besarnya sekali lagi kutangkis, dan ini sudah yang ke-10 kalinya aku menempelkan pedang panjangku di tubuhnya. Namun aku bisa merasakan ilmu pedangnya menjadi semakin lihai. Jadi aku bertanya padanya, apakah dia sudah teringat kembali ingatannya saat dia masih hidup. Dulahan menegakkan postur tubuhnya dan mengepalkan tinjunya, sangat menginginkan tubuh mayat hidup yang bobrok ini untuk kembali ke era kejayaannya. Lalu aku bertanya padanya, apakah engkau masih ingin lanjut? Satria mendengar ini, dia melirik ke arah tengkorak yang memegang kepalanya. Tengkorak itu mengerti dan berjalan maju. Dulahan mengambil kepalanya sendiri. Dia tidak tahu sudah berapa lama hari-hari penuh pembantaian ini berlangsung begitu lama, hingga dia terus-menerus mengulangi pertempuran penuh dosa ini. Dia merasa jika bisa mengakhiri eksistensi terkutuk ini dengan cara seperti ini, dia akan merasa puas. Dengan pemikiran ini, dia berlutut dengan satu kaki di hadapanku, mempersembahkan kepalanya dengan kedua tangan. Melihat gerakannya, aku berkata, kau adalah ksatria yang hebat. Kau telah merebut kembali kehormatanmu, dan aku sangat bangga padamu. Aku akan memberkati dan mendoakanmu. Jika kau memiliki dewa yang kau sembah, semoga dewamu memberikan kedamaian pada jiwamu. Jika tidak, maka semoga sang dewi menuntunmu ke ujung pelataran. Semoga kita bertemu lagi di perjamuan para dewa. Semoga kau menemukan cahaya. Saat kata-kata terakhirku terucap, cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari telapak tanganku. Kepala yang dia pegang dengan kedua tangannya mulai perlahan menghilang dalam cahaya keemasan ini. Bersamaan dengan itu menghilang pula baju zirah di tubuhnya. Di bawah baju zirah itu terungkap wajah yang bersemangat. Setelah membereskan Dulahan, kami berhasil menutup dungeon ini. Kim Jin-soo dan Han Sari masih tidak percaya bahwa Dulahan benar-benar menepati janjinya dan bahwa aku benar-benar mengakhiri konflik ini melalui duel ditambah dengan semburan cahaya dahsyat di akhir. Mereka jadi bertanya-tanya, apakah mayat hidup itu benar-benar musnah? Han Sari mengeluh bahwa jika aku punya skill seperti itu, seharusnya aku menggunakannya dari awal. Mendengar ini, aku menghampirinya dan memberitahunya bahwa jika aku melakukan ini di awal, ksatria itu akan berakhir hanya sebagai mayat hidup. Aku bisa melihat bahwa Dulahan adalah ksatria yang mulia, jadi dia pantas mendapatkan akhir yang layak. Ngomong-ngomong, aku bertanya pada mereka, bukankah seharusnya ada jarahan setelah pertarungan selesai? Berikan saja aku sesuatu yang berharga. Setelah kuingatkan, semua orang mulai memeriksa hadiah putaran ini. Kim Jin-soo berkata, hanya dengan melihat bola kristal ungu itu, dia bisa merasakan kekuatan sihir dahsyat yang terkandung di dalamnya. Han Sari terkejut bahwa pedang besar dan jubah Dulahan juga tertinggal dalam keadaan utuh. Tapi aku menatap bola sihir ungu itu dengan kening berkerut. Aku bisa dengan jelas merasakan aura jahat yang terus-menerus terpancar darinya. Tepat saat Kim Jin-soo hendak berkata menjual ini bisa dapat banyak uang, aku langsung meninjunya ke bawah dan menghancurkan bola kristal itu berkeping-keping. Setelah bola kristal itu hancur, kilaunya sendiri meredup. Semua orang yang ada di sana kecuali aku berdiri membeku di tempat. Aku memberitahu mereka bahwa benda seperti itu hanya akan menyebabkan kekacauan. Penyelesaian akhir menunjukkan hadiah dungeon adalah jubah dan pedang besar. Dulahan ditambah beberapa kristal sihir. Hari ini Han Sari seperti biasa bersiap untuk membawakanku steak dan anggur kelas atas. Pada saat ini tidak hanya rambutnya yang acak-acakan, tetapi lingkaran hitam di bawah matanya juga sangat parah. 4 hari telah berlalu sejak aku tiba di bumi. Meskipun bukan waktu yang lama, banyak hal telah terjadi yang membuatnya lelah secara fisik dan mental. Pertama adalah masalah pajak. Aku bilang sebagai raja sebuah bangsa, bagaimana mungkin aku membayar pajak ke negara lain? Lagi pula mengurus uang adalah tugas para pelayan. Hal ini membuat Han Sari benar-benar terdiam.
Kemudian untuk menciptakan kesucian di tanah ini, aku mengumpulkan sekelompok pengikut dan menetapkan bahwa mereka harus menyerahkan 90% dari pendapatan mereka sebagai upah. Pernyataan itu hampir membuat para pengikut ini mati ketakutan. Aku berkata, bagaimana bisa para pengikut Dewi mengkhawatirkan sandang dan pangan makanan kalian, pakaian, dan semua tunjangan akan diurus oleh gilku. Untungnya beras yang kuberkati memiliki nilai yang sangat tinggi. Hanya satu karung beras seberat 160 pon bisa terjual seharga 150 juta. Hal ini langsung mendapatkan kepercayaan para pengikut. Tapi segera muncul masalah lain yang membuatnya semakin pusing kediamanku. Perabotan dan desain interior kelas tertinggi sebagai konfigurasi dasar. Selain itu, aku juga menuntut pelayan yang siaga 24 jam, dan karya seni untuk kunikmati. Hanya untuk menemukan hotel bintang 5 untuk meminjam presidential suite mereka, Hanseri mencari sampai jam setengah 3 pagi. Akhirnya barulah setelah menempatkan lukisan dan porselen di hotel, yang dia temukan aku dengan enggan berkompromi. Setelah memikirkan semua ini, dia mendorong troli dan memanggil, "Yang mulia di luar pintuku." Setelah menerima izinku untuk masuk, dia pertama-tama menyapaku dengan hormat, lalu dia mendorong troli berisi sarapanku. Aku bertanya, apakah dia sudah sarapan? Hansari berpikir, aku akan mengajaknya makan bersama, jadi dia bilang belum. Tapi tak disangka aku hanya mengingatkannya untuk makan tepat waktu, atau itu akan buruk bagi kesehatannya. Kemudian dia mengeluarkan semua makanan dari nampan. Melihat makanan yang begitu lezat, Hansari menelan ludah dan berpikir akan membeli roti lapis untuk dirinya nanti. Pada saat ini aku menyuruhnya duduk. Mendengar ini Hansari berpikir sepertinya aku benar-benar akan makan bersamanya. Dengan gembira dia mencari kursi dan langsung duduk. Melihat senyum konyolnya, aku bertanya apa yang sedang dia lamunkan. Cepat, potong iga ini menjadi potongan-potongan kecil agar aku mudah memakannya. Hansari bertanya padaku dengan bingung apakah aku tidak mau berbagi makanan semeja ini dengannya. Aku dengan serius bertanya, padanya raja mana di dunia ini yang akan duduk di meja yang sama dan makan dengan rakyat jelata? Setelah selesai makan, kami berkendara ke sebuah gedung apartemen mewah. Hanseri memberitahuku bahwa meskipun ini tidak bisa menandingi istanaku yang dulu, asosiasi akan melakukan yang terbaik untuk memberikanku kediaman terbaik. Mendengar itu aku dengan enggan setuju. Setelah turun dari mobil, Hanseri memperkenalkanku pada helipad eksklusif yang disiapkan untukku di atap apartemen. Saat dia hendak membawaku masuk, seseorang menghalangi jalan kami. Hanseri heran, jadwalku, hari ini adalah rahasia besar, bagaimana bisa dia muncul di sini? Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Park Chong-chan dari Grup Tujin. Hansari tentu saja tahu Grup Tujin salah satu dari 3 konglomerat besar di negara ini. Namun dia tidak bisa mengerti mengapa seorang direktur dari konglomerat sebesar itu akan berpura-pura secara kebetulan menunggu kami di sini. Kemudian, Park Chong-chan bertanya padaku, apakah Anda penyintas terkenal itu, dan mengulurkan tangannya ke arahku sambil berkata senang bertemu denganku. Mendengar ini Hansari langsung mengerti bahwa dia ada di sini untukku, melihat tangannya yang terulur. Aku langsung menunjukkan ekspresi menghina dan berkata apa seorang pedagang rendahan, sepertinya pantas berjabat tangan denganku. Meskipun Hanseri tidak tahu, tujuan Park Chong-chan mendekatiku, untungnya aku langsung memilih untuk mengabaikannya, dan dia membawaku ke suite termewah, lalu bertanya, apa tujuan Park Chong-chan yang sebenarnya? Aku bilang tujuan seorang pedagang sudah pasti demi keuntungan. Hanseri langsung teringat pada beras yang kuberkati belum lama ini. Saat itu insidennya terjadi begitu tiba-tiba dan mereka tidak bisa mengendalikan informasi dengan baik. Meskipun setelahnya mereka menghubungi orang yang merekam video itu memintanya untuk menurunkannya dan menghapusnya, orang itu malah mengunggah ulang video tersebut. Kau harus tahu bisnis utama Grup Tujin adalah produksi makanan, jadi beras semacam itu tentu saja mengancam kepentingan mereka. Dia bertanya kepada para peneliti dengan tidak percaya, apa memakan beras itu benar-benar bisa meningkatkan buff, karena belum ada uji klinis yang dilakukan, para peneliti tidak berani mengambil kesimpulan gegabah. Lalu seorang wanita maju dan berkata untuk mendapatkan benihnya, dia sudah pergi mencari pemilik lahan pertanian itu. Kabarnya anjing yang hidup selama 19 tahun dan sudah sekarat, langsung menjadi energik setelah memakannya. Beberapa orang juga radang kronis dan rinitisnya sembuh setelah memakan beras ini. Mendengar ini memang hal yang bagus, sebuah rencana hebat terbentuk di benak Park Chong-chan. Tapi teringat tatapan meremehkanku padanya hari ini membuatnya marah. Untuk mendapatkan beras yang memberikan kekuatan itu, dia memutuskan harus menemuiku lagi. Dia pikir aku sama seperti penyintas lainnya, yang percaya dunia mereka sendiri adalah yang terbaik, padahal sebenarnya hanya peninggalan peradaban terbelakang. Jadi dia berencana untuk menghancurkanku dengan kejutan budaya. Sementara itu aku berdiri di dekat jendela memandangi dunia ini. Sekarang aku telah menetapkan 3 tujuan untuk diriku sendiri. Yang pertama adalah menyebarkan keyakinan meskipun banyak dewa dan penganut ada di sini, tidak ada kekuatan suci yang benar-benar penting. Jadi untuk menggunakan kekuatan suci aku perlu menyebarkan keyakinan baru dan memperluas basis penganut. Kedua, membangun kembali ksatria cawan suci.
Dunia ini tidak memiliki legiun yang bertarung menggunakan kekuatan suci. Mereka adalah mimpi buruk para monster. Mereka adalah pasukanku yang paling mumpuni. Jadi, untuk memusnahkan kekuatan jahat di dunia ini sepenuhnya aku akan menyebarkan keyakinan untuk membangkitkan yang suci dan mengikuti keharmonisan Pantheon untuk membina ksatria cawan suci. Pada saat ini Hansyari datang dan berkata seseorang meminta untuk bertemu denganku. Aku bilang karena mereka mengikuti prosedur yang benar tidak apa-apa menemui mereka. Tak lama kemudian 3 orang masuk, pemimpinnya tidak lain adalah Park Chong-chan. Melihat mereka aku duduk menyilangkan kaki dan memasang ekspresi angkuh, Park Chong-chan berpikir bahwa demi kepentingan grup menunduk pada orang barbar sepertiku bukanlah apa-apa. Jadi dia berkata, dengan rendah hati, bahwa kali ini dia telah menyiapkan hadiah kecil untukku. Sambil mengatakan ini dia menyuruh bawahannya membawa masuk sebuah koper logam besar. Dia pikir untuk orang barbar sepertiku, apa yang ada di dalamnya adalah barang premium di luar imajinasi. Begitu aku merasakannya, aku pasti akan ketagihan. Pada saat itu, aku pasti akan memohon agar perusahaan mereka mengelola lahan pertanian itu. Mendengarnya selesai bicara, aku berkata, melihat ketulusannya, aku akan menerimanya. Mendengar nada sombongku, dia menahan amarahnya lagi dan ingin membukanya untuk menunjukkannya padaku. Aku bilang aku terlalu malas untuk mengajari makhluk rendahan sepertimu sopan santun sekarang. Jadi aku menyuruh Hansyari untuk membukanya dan melihatnya. Mendengar ini Hansyari berjalan maju dan hanya menyentuhnya ringan dengan tangannya. Koper itu mulai terbuka dengan sendirinya. Saat Hansyari melihat dengan jelas apa isinya, pupil matanya langsung membesar. Ketika koper itu terbuka sepenuhnya, Park Chung-chan dengan bangga mengatakan bahwa ini semua adalah senjata canggih yang dibanggakan oleh grup mereka. Dan berkata, saya bisa memilih salah satu dari mereka dengan bebas. Hansyari di samping sangat terkejut mendengarnya. Dia ingin memberikan senjata langka seperti itu secara gratis. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia hanya pernah melihat hal-hal seperti itu di situs video ketika dia masih di sekolah. Tetapi apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa saya berkata, lupakan saja, senjata kelas rendah seperti itu tidak layak diperhatikan. Hansyari dengan cepat mengingatkan saya bahwa ini semua adalah pedang terkenal yang memiliki peringkat tinggi. Katakan, pedang yang belum dimandikan dengan kekuatan bintang atau menerima berkah suci, bagaimana mereka bisa disebut pedang terkenal? Apakah senjatamu hanya untuk berburu? Park Chong-chan sekarang berkeringat deras karena saya merasa sedikit tidak aman. Saya bertanya padanya, apakah dia tidak percaya apa yang saya katakan? Karena kamu begitu percaya diri dengan senjatamu, maka saya akan dengan enggan menguji seberapa kuat mereka. Dengan itu saya meraih penyimpanan dimensional saya dan mengeluarkan pedang panjang saya. Semua orang melihat saya mengeluarkan senjata dari udara tipis. Pertama merasa terkejut tetapi segera menyadari bahwa pedang di tangan saya ditutupi karat. Kemudian dia berkata sambil menahan tawa bahwa dia ingin melihat kilau pedang berharga saya. Dengan itu dia meminta Hansyari untuk memilih satu. Yang dia suka mendengar ini segera membuatnya sangat senang, namun di tengah kegembiraannya dia masih menoleh untuk melihat saya. Setelah menerima anggukan persetujuan saya, dia melangkah maju untuk memilih senjata. Akhirnya dia mengeluarkan pedang panjang merah. Ini adalah sesuatu yang telah berada di luar jangkauannya selama bertahun-tahun. Dawnbreaker dari tangan pengrajin Master Park Jung-chul. Saat dia menggenggam gagangnya, saya bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang ini. Dia mendengar pedang ini ditempa selama 10 hari penuh di bawah kekuatan matahari yang intens dari portal khusus. Sepertinya itu benar. Kemudian dia membawa pedang itu di depan saya. Saya juga mengangkat pedang saya memberi isyarat padanya untuk memukulnya. Melihat ini dia tidak lagi ragu dan mulai mengumpulkan mana ke dalam bilah, kemudian dengan keras mengayunkan pedang saya. Tetapi saat kedua pedang bertabrakan, Dawnbreaker di tangannya hancur berkeping-keping. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terkejut kecuali saya. Melihat kembali ke pedang saya, tidak ada satu goresan pun saat saya menarik pedang saya berkata, betapa sia-sianya waktu pedangmu, bahkan lebih sampah daripada yang saya bayangkan. Sekarang saya memberi kamu 3 menit untuk menyelesaikan. Apa yang harus kamu katakan? Park Chong-chan tidak bisa percaya. Dawnbreaker hancur begitu saja. Ini adalah senjata terkuat Tujan Group yang mewujudkan semua esensi kelompok. Untuk sesaat dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari saya. Akhirnya, dia hanya bisa membungkuk dan menyatakan tujuannya datang. Dia ingin memperoleh paten untuk benih padi yang saya berkati. Melihat saya tetap tidak tergoyahkan, dia dengan cepat menambahkan bahwa dia akan membayar saya imbalan tinggi. Menurut perkiraan manajemennya, nilainya bisa mencapai 1,8 triliun. Tentu saja harga ini hanyalah sesuatu yang dia katakan secara santai. Bagaimana mungkin benih padi super yang bahkan bisa menyembuhkan kanker hanya bernilai segitu? Namun, dia berpikir saya orang barbar ini pasti tidak memiliki konsep 1,8 triliun. Dengan sedikit penjelasan,
Dia bisa membuat saya sangat bersemangat. Mendengar ini saya bertanya padanya, jadi dia ingin menggunakan uang untuk membeli benih kan? Mendengar ini Park Chong-chan berpikir saya sedang mengambil umpan, jadi dia dengan cepat berkata, saya juga perlu menandatangani kontrak distribusi eksklusif. Dengan Tujin Group sebelum dia selesai, saya menginterupsi dia dan berkata dia benar-benar adalah seorang pedagang rendah. Dia berani secara terbuka menghina yang suci, mengatakan ini saya sedikit, mengungkapkan sedikit aura tekanan, raja hati singa saya. Ketika membuat suasana di ruangan tegang para bawahan di belakangnya merasa kesulitan bahkan untuk bernapas sekarang. Perasaan yang saya berikan kepada mereka adalah, jika saya bergerak, hanya sedikit jari hidup mereka akan berakhir di sini, namun saya tidak bergerak. Tetapi sebaliknya saya menyuruhnya untuk menyebutkan kejahatannya sendiri. Mendengar ini Park Chong-chan tidak dapat lagi menahan tekanan aura saya yang kuat dan jatuh berlutut dengan keras, lalu mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya, melihat dia tidak bisa mengatakan apapun yang koheren. Saya pertama-tama menarik tekanan aura saya. Tanah itu diberkati oleh Dewi Demera, itu adalah berkah dan hadiah yang diberikan kepada petani yang bekerja keras. Bagaimana hal seperti itu bisa diukur dengan uang? Dan sekarang kau, makhluk rendah ini yang akan menipu orang lain demi keuntungan, sebenarnya ingin meminta saya untuk benih. Kamu tidak memiliki iman pada yang suci di dalam hatimu. Bagaimana beraninya kamu berfantasi tentang mendapatkan keuntungan dari hasil yang suci? Setelah mereka pergi, Hansari bertanya kepada saya, apakah benar-benar baik untuk membiarkan mereka pergi seperti ini? Meskipun di mata saya, dia hanyalah seorang pedagang rendah di luar, dia adalah orang yang cukup berpengaruh. Berkata, jangan khawatir tentang dia, jenis pedagang seperti itu tidak dapat menggoyahkan posisi saya sama sekali. Lalu saya bertanya padanya bagaimana urusan yang saya minta, dia tangani. Hansari akan melapor kepada saya, mengatakan berita datang dari asosiasi. Menanyakan apakah saya juga ingin mengikuti ujian kali ini. Selama saya menerima peringkatnya, itu akan jauh lebih nyaman untuk pekerjaan. Mendengar ini saya bertanya padanya, omong kosong, apa yang dia bicarakan? Sebenarnya ingin menggunakan hal-hal itu untuk menguji saya. Mendengar ini Hansari bertanya kepada saya dengan bingung, lalu mengapa masih pergi ke sana? Saya berkata, saya pergi ke sana untuk mencari beberapa tentara yang bisa digunakan, lalu menguji mereka. Hansari berkata, ini sepertinya tidak mengikuti aturan. Saya memberitahunya untuk memikirkan sendiri. Jika tidak mungkin, buatlah. Mungkin adegan berpindah ke sebuah bangunan setinggi 100 meter, seorang pria tua menyambut seorang pemuda. Menanyakan apakah dia datang untuk menguji peringkatnya lagi. Pemuda ini bernama Gudai Song, seorang pemburu peringkat D yang tidak terafiliasi. Dia juga menjawab dengan sopan, sudah lama tidak bertemu ketua tim Kim Do-han. Setelah keduanya masuk ke dalam bangunan bersama, Kim Do-han berkata dia benar-benar rajin dan menyarankan agar dia langsung bergabung dengan timnya Gudai Song, sebenarnya penuh dengan ketidakberdayaan di dalam. Karena setelah 10 tahun dia masih peringkat D, kamu harus tahu bahkan orang-orang tanpa bakat pun akhirnya bisa mencapai peringkat C. Kim Dae-hwan berkata, seseorang yang sejujur dan sekeras. Dia harus segera menjadi anggota inti, meskipun itu adalah kerja fisik. Tim penambangan sebenarnya tidak buruk. Gudai Song berkata dia ingin mencoba lagi. Dia tahu bahwa untuk mencari nafkah, dia perlu menemukan cara untuk mencapai peringkat C dan melarikan diri dari profesi porter. Pada saat ini, keduanya melihat seorang asing berjalan di dekatnya dan tidak bisa menahan untuk melirik dengan penasaran dari belakang. Mereka bisa dengan mudah melihat jejak aura bangsawan. Kim Do-han tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk melangkah maju dan menyapa saya, tetapi saya langsung berbalik dan dengan tegas memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan kepada saya. Makhluk rendah ini segera menghancurkan kepercayaan diri Kim Do-han. Setelah saya berjalan, tidak terlalu jauh, saya berbalik lagi untuk melihat Gudai Song di belakang. Saya hanya membuat kontak mata dengan saya. Begitu tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, Do-han di sampingnya melihat kondisinya dan bertanya apakah dia merasa tidak enak badan. Di suatu tempat pada saat ini dia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dirinya, memberinya perasaan sulit bernapas. Tidak sampai seorang staf memanggil namanya, dia kembali ke kesadarannya. Saya melihat orang-orang yang datang dan pergi di aula. Berpikir tidak ada satupun kandidat yang cocok, meskipun memikirkannya itu masuk akal setelah semua mereka yang datang untuk mengikuti ujian adalah pemburu peringkat rendah yang belum maju selama bertahun-tahun atau pemula yang baru terbangun dan datang untuk diuji. Kemudian saya mendengar seseorang memanggil nama saya, memberitahu saya untuk pergi ke ruang ujian 9. Ketika saya membuka pintu dan masuk, sudah penuh dengan orang di dalamnya. Seseorang melihat saya masuk dan bertanya, apakah saya Leonhard? Ekspresi saya menjadi suram dan saya memperingatkannya bahwa sebagai rakyat biasa, dia harus memanggil saya yang mulia. Mengetahui identitas saya istimewa, dia tidak punya pilihan selain mematuhi. Kemudian dia memberitahu saya untuk meletakkan tangan saya di perangkat pengujian untuk diuji. Melihat perangkat di depan saya,
Saya awalnya diam sejenak lalu saya berkata, bagaimana mungkin rakyat biasa menguji seorang satria yang mulia? Orang itu dengan tergesa-gesa menjelaskan bahwa bukan mereka yang menguji saya tetapi perangkat ini di depan kami. Saya berkata lagi, bagaimana mungkin perangkat yang rusak ini menguji kemampuan seorang satria? Hanya satria yang mulia dan dewa yang dapat menilai satria. Mendengar ini membuat orang ini benar-benar terdiam, dia berpikir, lalu untuk apa saya di sini? Kemudian saya berkata, saya hanya ingin mencari tentara yang bisa digunakan. Tidak hanya mereka semua orang yang kasar, bahkan kalian para penguji juga orang-orang biasa. Orang itu melihat saya dengan terang-terangan datang untuk merekrut orang dan tidak berani banyak bicara. Kemudian saya bertanya kepada mereka apa ujian selanjutnya. Mereka memberitahu saya bahwa itu adalah pengujian pertempuran praktis di sebuah portal. Mendengar ini saya berkata, baiklah, pejuang yang hebat dibentuk melalui pertempuran nyata yang berkelanjutan. Bagaimanapun saya akan mengamati. Orang itu ingin mengingatkan saya bahwa saya ingin berpartisipasi bukan mengamati bukan. Tetapi pada akhirnya tidak berani mengatakannya dengan keras. Adegan berpindah ke sebuah portal di sebuah kota. Meskipun umumnya portal yang ditaklukkan dibersihkan setelah selesai, beberapa sengaja disimpan untuk keuntungan. Dan portal ini adalah salah satunya. Gudesong melihat sekeliling dan menemukan bahwa ujian tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Dia diam-diam bertekad bahwa kali ini dia harus tampil dengan baik dalam ujian pertempuran. Mengikuti di belakangnya juga ada sepasang saudara. Tanpa melihat pun bisa dipastikan bahwa kedua orang ini pasti pemula. Ada juga seorang pria tua, Gude Xiang memperkirakan orang ini harusnya mirip dengannya peringkat D paling tidak peringkat C. Akhirnya ada saya orang asing. Melihat penampilan muda saya, dia berpikir saya mungkin juga seorang pendatang baru, mengikuti ujian untuk pertama kalinya. Sekarang kecuali dia dan pria tua itu mereka semua pemula. Ini membuatnya khawatir apakah ini benar-benar bisa berhasil. Setelah semua orang tiba, mereka berkumpul untuk memperkenalkan diri. Pertama adalah Gudesong. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemburu selama 10 tahun profesi pejuang, berfungsi sebagai penghasil kerusakan. Seorang pemuda lain memperkenalkan dirinya sebagai Shin Tae-hun, seorang pendatang baru yang baru terbangun tahun ini. Gadis di sampingnya mengatakan bahwa dia adalah adik perempuan Shin Tae-hun, Shin Nae-yeon. Senjata utamanya adalah belati pendek, dan dia juga baru belajar memanah. Mendengar ini Gudesong menyadari kedua orang ini adalah pemula, kami bahkan belum menentukan profesi mereka. Jadi dia bertanya, apakah mereka sudah pergi ke fasilitas pelatihan sendirian? Mendengar ini keduanya dengan bangga mengatakan bahwa mereka sudah menghadiri pelatihan fasilitas selama 3 bulan. Melihat kedua orang itu tidak terlihat menjanjikan, dia beralih untuk bertanya kepada pria tua itu. Pria tua itu mengatakan namanya adalah Oh Gang Tai. Dia telah menjadi pemburu selama 5 tahun, senjatanya adalah sarung tangan tinju. Dia terus bekerja setelah terbangun dan baru saja pensiun dengan terhormat. Mendengar ini Gudesong berpikir, pria tua ini tampaknya juga tidak memiliki banyak pengalaman dan senjatanya adalah sarung tangan tinju yang tidak mematikan. Akhirnya semua orang menatap saya. Melihat saya seorang pendatang, mereka dengan hati-hati bertanya apakah saya berbicara dalam bahasa lokal, dan saya dengan sangat langsung memberitahu mereka bahwa saya tidak akan mengambil tindakan. Mengapa menggunakan pedang pembunuh naga untuk membunuh ayam? Mendengar ini, Gudesong berpikir kemampuan bahasa saya belum lancar. Kemudian kelompok kami menuju ke hutan. Orang yang bertanggung jawab untuk pengujian mengatakan kami hanya perlu membunuh 50 kobold untuk lulus ujian. Noel kadang-kadang muncul di lapangan jika situasi yang benar-benar berbahaya muncul, dia akan turun tangan secara pribadi. Dalam perjalanan Gudesong sangat khawatir ujian ini kemungkinan besar akan gagal. Baru saja dia bertanya kepada saya tentang tidak membawa senjata. Shin Aeon yang melihat saya tampan menawarkan untuk meminjamkan busurnya, dia pikir saya akan berterima kasih padanya. Tetapi saya melihat busur di depan saya, dan ekspresi saya langsung menjadi suram, lalu saya melemparkannya langsung ke tanah sambil berkata, "Ria, tidak pernah menggunakan senjata jarak jauh yang pengecut seperti itu. Melihat situasi saat ini, ujian ini kemungkinan besar akan gagal." Setelah berjalan beberapa saat, Gudesong berkata, dia tahu tempat yang baik dan menyarankan semua orang untuk berburu di sana langsung. Melihat pengalamannya semua orang setuju, namun Shin Tae-hun dengan penasaran bertanya, bukankah di ujung padang rumput itu juga ada suku? Seharusnya ada banyak di sana juga kan? Gudesong berkata, dengan jumlah kami yang sedikit, kami tetap tidak boleh dengan mudah mengganggu suku itu jika tidak begitu dikelilingi, dan diserang sulit untuk melarikan diri. Dan dia mengatakan rencananya adalah menyerang kobold yang tinggal di gua, cukup nyalakan daun dan rumput yang jatuh di sekitarnya, salurkan asap ke dalam gua. Dan mereka bisa dengan mudah berburu di luar. Mendengar ini semua orang memuji pengalaman Gudesong, namun tidak lama setelah masuk, kami menghadapi serangan kobold, namun tim pemula yang saya ikuti dengan cepat membunuh semuanya.
Selama ini, semua orang aktif berpartisipasi dalam pertempuran, bahkan pria berusia 80 tahun di tim maju dan membunuh beberapa. Tetapi saya berdiri di samping mengamati sepanjang waktu menunjukkan tidak ada niat untuk mengambil tindakan segera yang lain, menyatakan ketidakpuasan besar terhadap saya. Bertanya, mengapa saya tidak mau membantu dan bertanya kepada penguji di samping kami, apakah ini dapat diterima? Penguji yang mengetahui identitas saya istimewa, berkata, dia akan mencatat bagian ini dalam konten evaluasi. Mendengar ini, semua orang tidak bisa berkata banyak lagi setelah berjalan sedikit lebih jauh. Mereka akhirnya tiba di gua tempat kobold, tinggal semua orang mengikuti instruksi Gudesong dan menumpuk semua kayu bakar di pintu masuk gua. Tepat saat dia akan menyalakan kayu bakar untuk mengeluarkan kobold di dalam, saya melangkah maju dan bertanya padanya, apakah metode ini benar-benar yang terbaik? Gudesong melihat saya tidak akan membantu, dan sekarang saya mengatakan hal seperti itu. Dia segera berkata dengan kesal bahwa dia telah mencoba metode ini banyak kali dengan sukses dan berkata, saya, pemula muda ini kurang pengalaman. Setelah menyalakan api unggun, dia mengumpulkan semua orang untuk menjaga. Tidak jauh dari pintu masuk gua tidak lama, kemudian kobold tidak tahan dengan asap tebal dan keluar dari gua satu persatu. Beberapa orang di pintu masuk gua sudah siap saat kobold muncul. Mereka melancarkan serangan yang ganas. Melihat metodenya berhasil, Gudesong sangat bersemangat. Setelah semua ini hanyalah ruang bawah tanah untuk menguji peringkat. Jadi kobold ini relatif lemah, dia berpikir setelah menghilangkan semua kobold di sini. Mereka akan pergi ke padang dan membunuh beberapa Noel. Dengan cara itu mereka bisa menyelesaikan misi ini, tetapi sebelum dia selesai berpikir, dia tiba-tiba mendengar raungan dari tidak jauh. Sebagai pemburu selama 10 tahun, dia tahu dengan jelas ini adalah auman dari kepala suku Noel. Kau harus tahu, monster ini adalah bos sebenarnya dari portal dengan kekuatan tempur di atas peringkat C. Dia tidak mengerti kenapa makhluk seperti itu bisa muncul di sini. Melihat ini, dia buru-buru memerintahkan agar dia dan Shin Tae-hun akan menghadapi pemimpin Nol, sementara Shin Ne-eon dan lelaki tua itu menahan para kobold di dalam gua. Meskipun dia tahu Shin Tae-hun adalah pemula sebagai hunter peringkat D, menghadapi pemimpin Nol tanpa seorang tank sama saja dengan bunuh diri. Tak lama kemudian mereka berdua bergegas ke hadapan pemimpin Nol. Shin Tae-hun mendekat dan baru saat itulah dia menyadari betapa mengerikannya monster ini. Sang pemimpin melihat ketakutannya dan mengeluarkan raungan yang menggema ke arahnya. Hal ini benar-benar menghancurkan pertahanan psikologisnya. Melihat situasinya tidak beres, Gudesong berteriak keras agar dia sadar, tetapi si Nol tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ia langsung mengangkat pedang besarnya dan menyerbunya dengan langkah cepat. Karena hal ini, tangannya yang gemetar membuatnya tidak bisa menahan serangan yang sebelumnya bisa dia tangkis. Setelah perisainya terpental, Shin Tae-hun terduduk di tanah menatap monster di hadapannya terlalu takut untuk bicara. Yang membuat Gudesong bingung adalah mengapa penguji asosiasi di samping mereka masih belum turun tangan. Logikanya dalam situasi krisis seperti ini, mereka akan turun tangan untuk menghentikan ujian. Sekarang dia tidak bisa hanya melihat Shin Tae-hun mati di depan matanya. Tidak berani ragu lagi, dia mengambil perisai dari tanah dan melesat maju. Si Nol mengabaikan Gudesong dan sekali lagi mengangkat pedang besarnya ke arah Shin Tae-hun. Ia berencana untuk menghabisi Shin Tae-hun yang ada di tanah. Terlebih dahulu baru kemudian mengurus yang lain. Untungnya, Gudesong cukup cepat dan tiba tepat waktu untuk menahan serangan ini, dan dia dengan paksa memiringkan perisainya, membuat pedang besar si pemimpin jatuh ke tanah. Sang pemimpin dengan cepat menarik kembali pedang besarnya dan bersiap untuk mengayunkannya lagi. Gudesong sudah menghabiskan sebagian besar kekuatannya barusan. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan satu serangan lagi. Jika Shin Tae-hun bisa menguasai diri sekarang dan melakukan serangan balik, mungkin masih ada kesempatan. Tepat saat pedang besar itu mendekati perisainya, satu tangan tiba-tiba muncul dan langsung menangkap pedang besar yang datang. Tidak peduli seberapa keras pemimpin Nol mencoba, ia tidak bisa menggerakkan pedang besar itu maju sedikit pun. Lalu aku memberitahunya bahwa dia nyaris tidak lulus dan menyuruhnya berdiri untuk mencoba lagi. Melihatku menahan si pemimpin hanya dengan dua jari, pikiran Gudesong menjadi kosong karena terkejut. Melihatnya berdiri di sana dengan tercengang. Aku mengulangi perintahku agar dia mengambil perisainya. Aku menyuruhmu untuk menghadapinya lagi. Bukankah barusan kau bisa menahan serangannya? Gudesong sangat kebingungan, tidak mengerti apa yang ingin kulakukan. Bahkan pemimpin Nol di samping kami pun sedikit bingung. Lalu Gudesong bertanya padaku, apa aku tidak bisa melihat situasinya sekarang? Semua orang masih dalam bahaya. Mendengar ini aku berteriak dengan marah lancang, menerima bimbingan dari Raja Hati Singa adalah suatu kehormatan besar. Beraninya kau mengajukan keberatan seorang prajurit Freeman biasa yang menerima bimbingan dariku, seperti seorang satria cawan suci, adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh sebuah keluarga selama beberapa generasi. Kau bukan hanya tidak tahu berterima kasih, kau bahkan berani mempertanyakanku. Setelah dimarahi olehku, dia tidak punya pilihan selain dengan patuh mengambil perisai dari tanah, lalu berjalan menuju pemimpin Nol di hadapannya.
Sang pemimpin bahkan tidak meliriknya tetapi malah mengaum ke arahku. Menanggapi ini, aku hanya melepaskan sedikit tekanan auraku dan bertanya, apakah anjing gila ini tidak ingin hidup membuatnya merasakan aura mengerikan di sekelilingku. Kepala suku dengan bijak menggonggong seperti anjing 2 kali. Gudesong menyadari kepala suku bergetar bahkan lebih dari sebelumnya. Kemudian kepala suku mengikuti kehendakku menyerang Gudesong lagi. Serangan ini langsung membuatnya terlempar 4 atau 5 meter. Jaesong hanya merasakan lengannya menjadi mati rasa akibat guncangan. Aku di sampingnya mengutuk bahwa dia adalah orang bodoh. Bahkan, jika kamu memegang perisai, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk memblokir. Jangan hadapi secara langsung dengan seseorang yang lebih kuat darimu. Pelajari cara untuk memantulkan senjata dan mencari celah sementara. Aku berbicara, kepala suku Noel melancarkan 2 serangan lagi berturut-turut. Mendengar kata-kataku, otaknya berpacu liar mencoba memahami apa yang aku maksud, tetapi dalam momen singkat distraksi ini, Noel menemukan celah. Untungnya aku menendang belakang sendi lututnya membuatnya membungkuk untuk menghindari serangan. Mengingatkan dia untuk tidak mengalihkan pandangan dari musuh selama pertarungan. Gudesong juga tahu bahwa jika serangan itu mengenai dirinya barusan, dia pasti akan mati. Aku menyuruhnya untuk fokus, jangan sia-siakan bakatmu, kamu bisa melakukan yang lebih baik. Mendengar kalimat ini dariku, hatinya bergetar hebat. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar memiliki bakat? Tetapi aku bahkan tidak memiliki satu keterampilan, tetapi dia tidak ingin lagi tinggal di peringkat D. Kali ini dia tidak lagi pemalu. Menghadapi pedang besar kepala suku Nol, dia tidak mundur, tetapi maju ke arahnya. Kemudian saat pedang besar itu menyentuh perisai, dia dengan cepat memutar lengannya membuat serangan Nol jatuh ke tanah. Melihat ini dia sendiri tidak percaya dia benar-benar melakukannya. Tetapi sebelum dia punya waktu untuk merasa senang, tinju kepala suku sudah berada di wajahnya. Dia mengayunkan tinjunya ke bawah, mengirimnya terbang sejauh 2 meter. Melihat ini aku masih mengutuknya, bodoh. Tidakkah kamu tahu? Kamu harus mengawasi seluruh situasi selama pertarungan itu masih jauh dari cukup. Pada akhirnya hari yang baik. Evaluasi siang kali ini masih peringkat D. Setelah keluar, aku tiba di sebuah bangunan dengan keamanan yang cukup tinggi. Orang yang duduk di depanku tidak lain adalah Oh Gang-hyuk, presiden asosiasi pemburu. Dia bertanya apakah aku tahu dari awal. Aku mengatakan seorang pejuang sepertinya, bahkan yang berubah menjadi penampilan orang biasa, tidak bisa menyembunyikan auranya. Oh, Gang-hyuk berkata, dengan merendahkan diri bahwa untuk menyembunyikan wajah bawaannya dia, bahkan mengenakan topeng penyamaran, sepertinya semua itu sia-sia. Kemudian dia bertanya padaku, apakah berpartisipasi dalam ujian kali ini mencapai tujuanku? Aku berkata, itu baik-baik saja. Setidaknya aku menemukan kandidat pemimpin regu juga. Aku tidak berniat pergi ke negara lain, jadi kamu tidak perlu terlalu cemas. Melihat aku mengenai titik sensitifnya, segera dia terdiam sejenak dan menundukkan kepalanya dan berkata, kemuliaan yang ditunjukkan, yang mulia, benar-benar mengesankan. Aku mungkin terlalu terburu-buru. Apa yang baru saja kamu tunjukkan kepada kami adalah hal yang sama. Meskipun itu, monster ruang bawah tanah peringkat D sebagai bos kepala suku, Noel pasti dihitung sebagai peringkat C. Tetapi saat itu aku melihatnya seperti melihat semut dengan hanya satu jari. Aku mengalahkannya sampai dia tidak punya cara untuk melawan kembali. Kemudian Oh Gang-hyuk memujiku dan aku benar-benar terpesona. Mengatakan bahwa hal itu bahkan tidak cukup untuk menghangatkanku. Selanjutnya dia berkata, jika aku ingin membuat guild mereka, pasti akan memberikan dukungan penuh. Dia menambahkan bahwa jika aku ingin merekrut orang dengan cepat, tidak ada cara yang lebih mudah daripada membuat namaku dikenal. Dan di era ini, kekuatan militer adalah cara yang paling efektif untuk membangun reputasi. Kebetulan Yongju memiliki portal yang ditingkatkan menjadi peringkat merah. Karena upaya penaklukan yang gagal selama setahun terakhir, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Yakspina adalah bos khusus di dalamnya. Oh Gang-hyuk ingin saya mendapatkan dan menghancurkan permata kebijaksanaan yang dijaganya. Waktu kembali ke upaya penaklukan pertama di portal kompleks olahraga Yongju, sebuah guild lokal bernama KPP Guild mengirimkan tim. Setelah semua orang masuk ke portal, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut karena tingkat teknologi dunia ini di depan mereka tampak jauh lebih maju daripada bumi. Seorang gadis di belakang berkata, mereka sebenarnya menemui portal bertema futuristik. Kali ini kapten berpikir ini akan bertema fantasi atau seni bela diri. Jadi sekarang mereka harus mengubah taktik, lalu mereka bersiap untuk menggunakan gedung tinggi di depan mereka sebagai kamp basis pertama. Tetapi setelah mengamati sekeliling dari atap selama cukup lama, mereka tidak melihat jejak monster sama sekali. Ini membuat semua orang merasa sangat aneh. Namun mereka juga merasa lega bahwa musuh bukanlah tentara perlawanan atau militer dari kediktatoran yang tiran. Setelah mengamati lebih lama, Kapten memanggil semua orang untuk berkumpul untuk rapat. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka telah memasuki bagian dalam portal, mereka masih kekurangan informasi tentang Yakspina.
Bagaimanapun mereka perlu tetap waspada setiap saat dan pertama-tama memilih tim pengintai untuk memetakan sekeliling. Sebelum dia bisa menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba sebuah sinar laser melesat dari kejauhan langsung menembus tubuh kapten. Melihat ini, semua orang terlalu takut untuk berbicara. Ketika seseorang akhirnya bereaksi, mereka berteriak agar semua orang cepat mencari perlindungan dan bersembunyi, dan apa yang baru saja menembakkan laser itu adalah entitas mekanis besar. Setelah menembakkan laser, ia dengan cepat beralih ke artileri. Ia terus-menerus menembakkan peluru kaliber besar ke lantai tempat semua orang berada. Anggota tim terpaksa mundur dengan putus asa. Setelah menstabilkan diri, gelombang ketakutan mulai muncul di benak semua orang. Kapten mereka adalah seorang Heng peringkat A, dan dia masih terbunuh dalam satu tembakan oleh musuh. Jika ini terus berlanjut, semua orang pasti akan mati. Pria yang merupakan wakil ketua guild segera mengeluarkan perintah mundur. Melihat gedung yang akan runtuh, semua orang bergegas menuju pintu keluar. Wanita yang berlari di depan mendorong keras dengan kakinya dan terjun ke depan bersiap untuk memeriksa apakah di luar aman. Setelah memastikan tidak ada penyergapan, dia pertama-tama memberitahu mereka yang di belakangnya, kemudian dia memimpin dan berlari keluar terlebih dahulu. Tetapi tepat saat dia keluar, dia tiba-tiba berhenti karena merasakan lehernya sedikit gatal. Segera sensasi gatal ini menyebar ke seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang, dia terpotong menjadi lebih dari selusin bagian. Hanya kemudian semua orang menyadari bahwa pintu keluar ditutupi dengan kawat tipis yang sulit dilihat. Mereka tidak mengerti kapan ini muncul jelas. Tidak ada saat mereka pertama kali tiba. Melihat tidak ada jalan kembali, wakil ketua guild memerintahkan semua orang untuk memotong kawat ini. Dia memberitahu semua orang untuk menyuntikkan energi spiritual ke dalam senjata mereka agar bisa dipotong. Mereka sekarang sangat ingin melarikan diri karena mereka telah kehilangan dua anggota kunci tanpa bahkan melihat musuh. Sedikitpun mereka tidak tahu saat mereka melangkah keluar dari gedung, mereka sudah terkunci. Robot itu mengawasi semua orang berjalan ke jalan, lalu beralih senjata lagi. Ia mengayunkan cambuk laser ke arah mereka. Setelah beberapa cambukan, hanya teriakan yang bisa terdengar di tengah api. Pada akhirnya, hanya wakil Master Guild yang terluka parah yang tersisa. Setelah kehilangan akalnya, dia berteriak kepada sekeliling untuk keluar. Setelah mendengar teriakannya, robot itu juga melompat keluar dari bayang-bayang. Wakil Master Guild melihat timnya yang sepenuhnya dihancurkan oleh robot kecil itu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, lalu bertanya apakah itu Yakspina. Robot itu berbip dua kali mengingat sebuah kenangan. Itu berada di sebuah laboratorium di mana seorang wanita sedang memasang bagian baru untuknya, mempercayakannya untuk menjaga kota ini dengan baik untuknya. Wakil Master Guild melihat robot itu mengabaikannya, sangat kesal dan mulai mengutuk robot itu. Robot itu tidak mengindahkannya dan mengayunkan cambuk laser sekali lagi. Itu merobek wakil Master Guild menjadi berkeping-keping. Begitu saja tim penakluk pertama yang terdiri dari 58 orang sepenuhnya dihancurkan. Setelah itu, asosiasi mengirimkan tim penakluk kedua, dan bahkan tim penakluk ketiga, tetapi setelah semua gagal, portal ini ditingkatkan menjadi grade merah. Asosiasi juga menangguhkan penaklukan portal ini untuk waktu yang tidak ditentukan. Pada hari ini, penaklukan portal ini akhirnya dimulai kembali, namun mereka yang masuk kali ini bukanlah satu guild. Itu dipimpin oleh Golden Lion Guild, salah satu dari 10 guild besar di setiap negara, dengan Hunter peringkat S Golden Shield sebagai Master Guild, Hunter peringkat S Huang Yanshabi sebagai Wakil Master Guild, dan 47 anggota tempur ditambah anggota Magic Tower Hunter peringkat Kwasi Cite Siang dan 48 tentara bayaran, serta asosiasi Hunter-Hunter peringkat Ahan Syari, dan saya seorang pemuda asing tanpa peringkat yang tidak bernama. Di luar, Chei Taesong sudah bernegosiasi dengan mereka. Permata kebijaksanaan akan menjadi milik Magic Tower, dan semua yang lainnya ditambah 60 miliar tunai akan semua pergi ke Golden Lion Guild. Han Syari dan saya duduk di samping, terlihat santai. Setelah masuk ke portal, saya melihat Han Syari terlihat gelisah di samping saya dan bertanya padanya, ada apa? Dia berkata dia sedikit khawatir. Jika semuanya bisa berjalan lancar tanpa saya mengambil tindakan itu, tentu akan menjadi yang terbaik. Tetapi dengan cara ini saya akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan reputasi saya secara besar-besaran. Saya berkata bahwa sebagai Raja Lionheart, jika saya belum mengambil tindakan, itu berarti situasinya tidak begitu serius. Jadi menurutmu apa tugas Kaisar di kerajaanku? Setelah mendengar ini, Han Syari berkata, bukankah itu untuk mengelola negara? Saya berkata, itu adalah tugas paling dasar, dan siapapun bisa menggantikannya. Selama mereka tidak cacat, siapapun bisa melakukannya tanpa banyak perbedaan. Han Syari bertanya apakah itu untuk memimpin para kesatria dalam menyerang. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika menghadapi Dolohan di awal dan kepala suku Nol tidak lama yang lalu. Saya hanya mengambil tindakan pada momen-momen kritis. Melihat dia akhirnya menyadari, saya berkata padanya, tugas Raja Lionheart adalah menjadi benteng terakhir. Mengharuskan Raja Lionheart untuk mengambil tindakan secara pribadi adalah hal yang memalukan bagi para kesatria.
Itu juga berarti situasinya sangat genting. Untuk kalian yang lemah dan tidak berguna raja ini harus terganggu lagi. Kali ini Shari berkata bahwa tim ini tidak hanya memiliki Golden Chio peringkat S, tetapi juga banyak penyihir tingkat tinggi, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Saya berkata, kalian semua disebut Hunter kan? Saya mengakui bahwa dibandingkan dengan manusia biasa, kalian memang sedikit lebih kuat, tetapi orang-orang ini tidak mengerti bagaimana bertarung dalam pertempuran. Mereka hanya bertarung melawan musuh 3 kali dan sudah menganggap perimeter kota aman. Mereka bahkan tidak punya satupun pengintai. Kalian menyebut diri kalian tim penakluk, dan bilang bisa merespon sesuai karakteristik monster. Ini terdengar sangat konyol bagiku. Prajurit harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Menurutku tidak ada yang namanya karakteristik. Makhluk yang disebut Yakspina itu adalah prajurit terlahir alami. Setelah mendengar perkataanku, Hanshari tiba-tiba mendapat firasat buruk. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terjadi di area tempat kami berada. Yakspina teringat terakhir kali ia melihat wanita itu. Sebelum mati, wanita itu memberinya perintah terakhir, yaitu untuk melenyapkan semua faktor tak pasti yang menyerang kota. Setelah menembakkan peluncur roket, Yakspina dengan cepat beralih ke senapan mesin, lalu mulai menembaki tim penakluk secara membabi buta. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat semua orang lengah meskipun setelah serangan putaran pertama, banyak orang bersembunyi di balik perlindungan, tapi ini sama sekali bukan masalah bagi Yakspina yang memiliki pemindaian Sinar X. Setelah mengunci target melalui pencitraan termal, ia mengeluarkan senjata lasernya dan tanpa ragu menembak ke arah area terpadat. Saat laser itu jatuh, seluruh bangunan itu langsung rata dengan tanah. Melihat kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Di kejauhan, Yakspina butuh waktu untuk mengisi ulang daya. Setelah setiap tembakan, sebagai hunter peringkat S Golden Shield dengan cepat melihat sosoknya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil palu raksasanya dan menyerbu ke arah robot itu. Karena serangan mendadak, robot itu hanya bisa memutar tubuhnya untuk menghindari bagian vitalnya. Pukulan palu ini langsung melumpuhkan salah satu area sendi Yakspina. Golden Shield mendarat dan berteriak keras. Mendengar ini, Huang Yunchua melesat maju dengan tangan terkepal. Dengan satu langkah besar, dia sampai di belakang robot itu, lalu dia dengan ganas meninju kepalanya. Setelah menerima pukulan ini, tubuh Yakspina jelas mulai mengeluarkan aliran listrik, tapi sebelum ia bisa berdiri, sambaran petir lain menyambar tubuhnya. Dan yang melancarkan serangan petir itu adalah Chitaesong. Sambil menahan petir, Yakspina mulai kelebihan beban dan menyebarkan kabel listrik sambil mengunduh sistem radar. Dengan cara ini seluruh kota menjadi matanya, lalu ia mengunci Chitaesong sebagai prioritas, target eliminasi. Segera setelah itu ia dengan cepat melompat menjauh tepat saat semua orang hendak bangkit dan mengejar. Mereka menerima rentetan peluru lagi. Melihat situasinya buruk, Chitaesong berteriak agar semua orang berkumpul. Lalu dia menggunakan medan distorsi untuk menciptakan perisai pelindung. Begitu peluru-peluru itu mendekati medan tersebut, mereka akan terpengaruh dan mengubah lintasannya. Ini juga merupakan item sihir yang telah disiapkan Chitaesong sebelumnya. Untuk menghadapi Yakspina. Setelah mendeteksi fenomena fisik yang tidak normal, Yakspina memulai kalkulasi pemeliharaan. Hanya dalam 2 detik, ia menyelesaikan analisis dengan menyesuaikan lintasan. Ia secara akurat membuat peluru-peluru itu mendarat di titik-titik yang telah ditentukannya. Chitaesong tidak percaya bagaimana lawannya menganalisis sudut defleksi peluru dalam waktu sesingkat itu. Ini membuatnya bertanya-tanya, makhluk apa sebenarnya ini? Setelah menghitung lintasannya, Yakspina melepaskan rentetan tembakan lagi ke semua orang di dalam medan itu. Mereka yang berada di dalam medan itu menyuruh Chitaesong untuk segera mematikannya jika tidak. Tak satu pun dari mereka bisa melancarkan serangan balik jarak jauh, tapi begitu medannya dimatikan, Golden Shield berteriak agar semua orang tidak bergerak, karena dia menemukan kabel listrik di mana-mana di sekitar mereka. Semua orang bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana lawan telah memasang kabel-kabel ini. Pada saat ini, senjata laser Yakspina telah selesai mengisi daya. Ini membuat Chitaesong ketakutan hingga berkeringat dingin. Untuk mengaktifkan medan itu, dia telah mengumpulkan semua orang yang sekarang berarti mereka tidak bisa menghindar, bahkan jika mereka mau. Tak ada pilihan lain, aku harus memanggil tungganganku dari penyimpanan dimensional. Pertama-tama, menggigit kabel-kabel itu untuk membantu mereka kabur. Lalu aku berkata pada robot itu, raja ini sangat mengagumi keberanianmu dalam bertarung sendirian melawan banyak orang. Jadi aku telah memutuskan untuk memberimu kehormatan untuk bertarung melawan raja ini. Orang-orang di belakangku yang selama ini mengira aku adalah seorang pemula, bertanya-tanya dari mana datangnya orang gila ini. Setelah menganalisis algoritma robot, itu menyimpulkan bahwa aku hanyalah makhluk organik biasa, tingkat ancaman 0. Jadi ia mengatur output railgunnya ke 13% dan bersiap untuk menembak. Melihat ini, aku memacu kuda putihku sambil mengulurkan tangan untuk menarik tombakku. Robot itu melihatku menyerbu dan langsung menembakkan peluru ke arahku. Aku berteriak bahwa sebagai seorang satria aku tidak akan dikalahkan oleh senjata jarak jauh pengecut semacam ini.
Lalu aku mempercepat lajuku lagi, maju menerjang lurus ke arah pelurunya. Detik berikutnya, sebuah ledakan terdengar, tapi yang terlempar ke udara bukanlah tubuhku, melainkan bagian-bagian dari tubuhnya, karena pada saat ini, tombakku telah langsung menghancurkan salah satu kakinya dalam sekejap. Server komputasi AI super milik robot itu berhenti bekerja karena fenomena yang terjadi di hadapannya sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh logika. Awalnya ia menganalisis bahwa senjata di tanganku adalah tombak kuno meskipun cepat. Masa senjata itu membatasi kekuatan dampaknya, jadi ia percaya bahwa organisme tingkat ancaman nol sepertiku sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Tapi 3 detik sebelum aku menyerangnya, ia menemukan bahwa raunganku membentuk sebuah selaput tipis, meskipun berbeda dari fenomena fisik yang tercatat sebelumnya, hal itu masih dalam parameter yang dapat diterima, bahkan jika itu bisa menahan dampak peluru, ia akan tetap musnah oleh ledakan yang mengikutinya. Tapi di detik berikutnya, robot itu terkejut saat menemukan bahwa pelurunya ternyata dibelokkan olehku. Terlebih lagi tidak ada proses benturan sama sekali. Baru saja, hanya ada hasil dari pembelokan. Ia tidak tahu bahwa aku sebenarnya menggunakan teknik suci perisai perlindungan. Itu adalah sebuah hukum yang bisa memaksa bahkan aturan dunia untuk tunduk. Efek dari skill ini adalah serangan jarak jauh apapun tidak peduli jenisnya bisa dibelokkan tanpa syarat. Begitu server robot tidak bisa lagi melakukan analisis logis dan tidak bisa memahami fenomena fisik ini. Ia pun secara paksa menaikkan tingkat ancamanku menjadi 5. Merasakan ada yang tidak beres, ia buru-buru membuka ventilasi asapnya, lalu melepaskan asap putih tebal ke sekeliling. Saat aku masuk ke dalam asap, aku hanya melihat kakinya yang putus di tanah. Setelah robot itu kabur dari lokasi, ia kembali ke markasnya untuk perbaikan. Peralatan di sini semuanya beroperasi secara otomatis dan bisa terus-menerus memberinya amunisi. Selain itu, ia juga bisa meningkatkan dirinya sendiri berdasarkan kekuatan musuh. Sementara itu di kota tim mulai mencari robot itu untuk melenyapkannya sepenuhnya. Tiba-tiba di sebuah sudut mereka sepertinya menemukan sesuatu yang menyerupai turret. Pemimpin memerintahkan mereka yang memiliki serangan jarak jauh untuk melancarkan beberapa skill untuk mengujinya terlebih dahulu dan tidak melihat adanya respons selama beberapa saat. Dia berbalik dan tercengang oleh pemandangan di belakangnya saat dia menyadari bahwa semua orang sudah teriris-iris oleh kawat-kawat tipis sebelum dia sempat bereaksi. Dia mendengar suara mendesing dari belakang. Tetapi saat dia menghunus pedangnya dan berbalik dia tidak menemukan siapapun di sana, seketika kawat-kawat di sekelilingnya dengan cepat mengiris tubuhnya. Satu regu beranggotakan 5 orang dihabisi tanpa suara oleh robot itu begitu saja pemandangan ini. Kebetulan disaksikan oleh seorang pria berambut jamur yang lewat melihat, ini dia lari terbirit-birit saat sampai di area pemakaman. Dia jatuh tersungkur ke tanah, melihat robot yang mendekat dia, mulai memohon ampun berulang kali, namun saat robot itu berjalan ke pemakaman, dia tiba-tiba berhenti. Tempat ini memicu sebuah ingatan dari masa lalunya. Seorang wanita pernah berkata bahwa tak lama lagi, dia akan dikuburkan di sini seperti yang lainnya. Dia memberitahu robot itu bahwa bahkan jika itu terjadi, dia harus tetap ingat untuk menjaga kota ini. Nah, pada saat ini, program internal robot itu mengalami konflik prioritas. Programnya adalah untuk melenyapkan para penyerbu. Tetapi robot itu melalui penilaian otonomnya secara paksa mengubah urutan prioritas, akhirnya dia berbalik dan melompat kembali ke dalam kota. Setelah robot itu pergi kelompok Cheetah, Seong juga mendengar keributan dan bergegas ke sana. Pria berambut jamur itu berpikir, robot itu pasti merasakan kekuatan Cheetah Seong dan memilih untuk kabur. Cheetah Seong melihat sekeliling dan menemukan bahwa di kota ini hanya area ini yang tampaknya tidak tersentuh oleh kerusakan akibat perang dan alasan robot itu memilih untuk mundur adalah karena dia ingin melindungi warga ini meskipun mereka sekarang telah menjadi orang mati setelah kembali ke markas. Dia terus menggunakan peralatan untuk mengisi daya dan meningkatkan dirinya. Dia juga mengerahkan seluruh sistem pengawasan kota dan memastikan bahwa tersisa 49 anggota tim. Tiba-tiba pada saat ini dia mendeteksi bahwa gerbang markas dibuka oleh kekuatan eksternal. Saat memalingkan kepalanya dia menyadari itu adalah sosokku. Setelah aku masuk, aku berkata, jadi kau di sini bersenang-senang dengan para kroco itu sebagai Raja Hati Singa yang mewakili semangat ksatria. Aku sangat membenci serangan diam-diam yang pengecut. Jadi aku tidak langsung melancarkan serangan. Sebaliknya aku menunggu sampai dia selesai bersiap sebelum memulai duel yang terhormat. Namun dia tidak berencana untuk bekerja sama dengan pertarunganku yang terhormat dan melancarkan serangan kejutan begitu melihatku. Tetapi ini tidak akan menjadi alasan bagiku untuk meninggalkan semangat satria. Justru karena inilah aku bisa membuat seluruh benua tunduk. Saat aku berada di dunia lain setelah aku keluar dari ledakan, bahkan setitik debu pun tidak menyentuh pakaianku. Melihat ini robot itu langsung beralih ke senapan mesin. Dia memberondong posisi tempatku berdiri.
Namun semua pelurunya terhalang oleh perisai di sekitar tubuhku setelah mengamati fenomena fisik yang aneh ini. Dia langsung berhenti membuang-buang amunisi, kemudian dia dengan cepat menghindar ke samping dengan kecepatan sangat tinggi. Dia menembakkan peluru dari segala arah di sekitarku, membuat peluru-peluru ini datang ke arahku dari setiap sudut menanggapi. Ini aku hanya tersenyum tipis, lalu dengan satu hentakan kaki yang kuat, aku mengangkat tanah di sekitarku dan menahan ketiga peluru itu. Robot itu melihat aksiku dan mengeluarkan suara bip karena benar-benar bingung. Detik berikutnya tombakku turun dari langit. Mendarat di posisi tempatnya berdiri tadi, reaksinya juga cukup cepat. 1 detik sebelum tombakku jatuh. Dia dengan cepat menghindar, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan posisinya, aku menerjang keluar dari reruntuhan di atas kuda perangku dan mencabut tombak yang tertancap di tanah. Hanya dalam sekejap mata, aku sudah menyerbu tepat di depannya dengan nekat. Robot itu dengan cepat menguatkan kakinya dan melompat tinggi ke udara. Pada saat yang sama, ia melepaskan rentetan tembakan lagi ke arahku di darat. Tapi aku tetap berdiri di tempat tanpa bergerak seinci pun. Fenomena abnormal ini membuat robot itu agak tidak bisa memahaminya. Jadi ia tidak berani tinggal lebih lama dan berbalik untuk melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, ia telah melesat beberapa ratus meter jauhnya. Lalu aku menepuk Stallion di bawahku, dan ia mengerti lalu mengikuti dengan kecepatan luar biasa. Ia terus menempel ketat di belakang robot itu. Ia tidak bisa mengerti bagaimana mungkin makhluk organik bisa memiliki kecepatan seperti itu. Melihat dirinya akan segera tertangkap, ia mengunci pandangannya pada sebuah tiang besi. Setibanya di sana, ia mengulurkan lengannya untuk mengait tiang itu, menyelesaikan putaran tajam 360 derajat. Ia bertabrakan dengan Stallion kuda putihku, namun dalam tabrakan ini, kami tetap tidak bergeming, malah justru ia yang terpental mundur lebih dari 10 meter. Aku berkata, Stallion, kekuatanmu tidak berkurang dari masa jayanya dulu. Robot ini melihatku lengah, tiba-tiba melompat ingin melancarkan serangan kejutan. Tapi kecepatan pelurunya sama sekali tidak bisa mengimbangi laju Stallion. Tidak peduli seberapa dahsyat daya tembaknya, ia selalu selangkah di belakang kami. Ia bahkan menembakkan roket ke gedung terdekat, ingin menggunakan dinding yang runtuh untuk menghalangi langkahku. Tapi yang tidak diduganya adalah Stallion justru menggunakan bebatuan yang berjatuhan ini untuk melompat ke atas. Dalam sekejap kami melesat tepat di atas kepalanya. Akhirnya karena tidak punya pilihan lain, ia membuka semua senjatanya, bersiap untuk melepaskan seluruh daya tembaknya. Kali ini aku tidak menggunakan perisai pelindung tetapi langsung menyerbunya. Peluru-peluru yang mengenai tubuhku semuanya terpental meninggalkan percikan api yang cemerlang. Melihat pemandangan ini, robot itu benar-benar kebingungan. Aku berteriak kemuliaan Leonhard dan mengangkat tombakku untuk menusuk tubuhnya dengan ledakan dahsyat. Tubuh robot itu terbelah menjadi dua olehku. Pada saat ini ia teringat bahwa wanita itu pernah memberitahunya bahwa apa yang disegel di sini sama sekali tidak boleh diambil. Jadi tanpa ragu-ragu, ia mengaktifkan perangkat penghancur diri berantai. Sinyal penghancuran diri menyebar dengan cepat melalui inti internalnya, menyebar ke setiap sudut kota. Bahan peledak yang sudah ditanam sebelumnya semuanya aktif secara bersamaan pada saat ini. Detik berikutnya di bawah tatapanku yang terkejut, awan jamur membubung dari pusat kota. Pada detik sebelum ledakan, robot 253 teringat saat pertama kali membuka matanya di sebuah ruangan yang penuh dengan bau bensin. Misi pertama yang diterimanya adalah menjaga kota. Orang itu baru saja memberinya perintah ketika mereka terbunuh oleh dua tentakel. Segera monster bermata besar muncul di bengkel. Detik berikutnya monster itu hancur, berkeping-keping oleh daya tembak robot yang dahsyat dan satu persatu robot lain mulai bergabung dalam pertempuran. Setelah dengan cepat mengakhiri pertempuran ini, robot-robot ini menjadi pahlawan kota. Kisah robot itu menjadi cerita yang dirayakan di antara warga kota yang telah lama jatuh dalam keputusasaan. Mereka menjadi simbol harapan kota dan juga ksatria baja di hati para warga. Di bawah komando komandan terakhir, mereka mempertahankan kota berkali-kali, tetapi musuh sepertinya muncul tanpa henti. Terus meluncurkan serangan hingga tidak ada yang tersisa di kota untuk dilindungi, kemudian akhirnya berhenti. Robot 253 ditinggalkan sendirian dan menerima perintah terakhir untuk menjaga kota. Benda itu sama sekali tidak boleh dibawa keluar dari sini. Begitu saja, 253 untuk mencegah siapapun mendekat. Benda itu mulai belajar untuk meningkatkan diri dan membangun basis pabrik meskipun sendirian. Robot itu memilih untuk menghadapi musuh sendirian di hari-hari berikutnya. Ketika tidak ada penyerang, ia memperbaiki pertahanan dan mengumpulkan sumber daya. Setiap kali ia menemui penyerang yang muncul dari portal, ia akan membunuh mereka tanpa ragu. Sekarang saya melihat robot di tanah terpotong dua berpikir, untungnya saya memiliki perlindungan, perisai perlindungan. Baru saja mengatakan, ini saya melihat ke arah bola ungu bercahaya di samping saya. Saya bertanya, apakah ini yang telah kau jaga selama ini? Benda ini disebut permata. Kebijaksanaan kan itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Mengatakan ini saya mengeluarkan pedang panjang saya.
dan perlahan berjalan menuju permata kebijaksanaan di depan saya. Melihat ini, robot di tanah menggunakan sisa kekuatannya untuk menembakkan kabel melilit betis saya. Saya bertanya, apakah ia masih ingin melanjutkan pertarungan denganku? Sudah berapa lama kau menjaga benda ini? Sudah berapa lama kau bertarung sendirian? Menurut cara kesetiaan dan kebenaran, kau adalah kesatria yang sangat setia. Semua bentuk kehidupan di dimensi ini berutang budi padamu. Sekarang raja ini dengan serius menyatakan bahwa kau telah menyelesaikan misimu, mengatakan, ini saya mengayunkan pedang saya ke arah permata. Kebijaksanaan itu, energi yang meledak dari pedang saya menembus tanah, mekar menjadi cahaya yang cemerlang di langit tinggi. Setelah cahaya memudar permata, kebijaksanaan juga terbelah dua dan kehilangan kilauannya. Pada saat ini, robot itu juga tampak menemukan kedamaian dan berhenti beroperasi setelah kembali ke asosiasi. Saya memberitahu Master Guild Ogang Hyuk tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah dan bertanya apakah dia memiliki ketidakpuasan terhadap saya. Menghancurkan permata, Ogang Hyuk mengatakan bahwa sejak saya menghilangkan robot cara untuk membuang permata kebijaksanaan juga hak saya. Saya memberitahunya untuk tidak merasa menyesal tentang ini, karena jika benda itu dibawa keluar, itu hanya akan menjadi bencana. Mendengar ini, Oh Gang Hyuk bertanya mengapa saya mengatakan ini.